Oh iya. Rudy Yohanes juga kena ini. Lihat aja. Habis nih. Ini dari Manokwari selesai juga. Ya lagi. Satu orang aja. Shalom Minang. Shalom Mamang. Shalom Sehat. Beb. Shalom. Iya. Saya itu tadi entah kenapa saya udah tidur awal. Tiba-tiba saya terbangun. Terus saya lihat kan handphone saya itu on 24 jam live. Saya lihat loh kok ini ada kepala Amang Meta sama BRWK gitu. Coba deh aku klik gitu. Oh, lagi ngomongin si itu, si Ono gitu loh. Dan yang dari mulai sebelum Elia naik, saya sudah rekam semua. Jadi begini, saya juga nggak mau mengungkit masa lalu ya, Mang ya. Apapun yang kita bantu, sebagaimana yang dari Elia kan yang sama Amang yang ya terlibat di dalam membantu dia kan gitu. Saya kan nggak pernah ngikutin dia, entah kenapa malam itu dia live, saya mendengar kesaksian di komalnya. Jadi pagi-pagi itu aku biasanya ya biasalah kan, istri bos besar itu bangunnya kan lambat. Maaf ya, agak sombong sedikit. Nah jadi aku tiba-tiba bangun itu satu musik, satu live, satu lagi aku shopping online. Jadi aku biasa masuk ke kamar tuh bawa handphone 3 gitu loh. Nah tiba-tiba aku cek jam berapa gitu. Ada WA gitu. Tapi di WA itu sudah awal. Aku bangunnya waktu itu jam berapa ya? Ada lagi, aku simpan semua dan aku screenshot dan aku sudah filekan semuanya. Cuma saya sebagai orang tua nggak mau mengungkit-ungkit hal ini sebenarnya. Cuma tadi si Bere Elia ada berkata begini, ada rekaman semua tadi itu. Gini, kan itu kan yang dibantu sama dua bapak, yang 2 orang itu untuk bayar hotel dia, itu kan memang harus dihemat Amang. Saya ini sebagai orang tua yang sudah makan garam duluan, saya tahu orang kalau bagaimana orang mengakali atau tidak kan gitu. I'm not stupid, I'm smart enough. Kalau saya tidak cukup pintar, aku nggak kawin sama Pak Bos ini gitu loh. Nah gitu. Tapi apapun itu yang dia katakan, yang dia fitnahkan itu, ya biar aja dia berurusan dengan Tuhan. Jangan main-main kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia nggak malu sama saya atau sama Amangmu, Pak Bos, yang sudah menjemput dia. Dan Amang dengan Elia waktu itu saya video call, betul nggak Amang? Betul. Dan ada juga orang menggoreng katanya tidak pernah saya tolong gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa saya Amang. Nggak apa-apa saya. Walaupun tahun lalu Natal saya itu hancur. Ponakan saya kawin, saya nggak menghadiri hari yang dia terbang, yang ditelepon Elia saya mengurusi semua, dan saya menyembah kaki suami saya walaupun beda iman, membantu dia loh. Saya hapus dada suami saya. Tolong ya Pak, ini tentang kemanusiaan. Suami saya itu terlalu menghormati saya sebagai istrinya. Kalau nggak, tidak 42 tahun saya kawin berumah tangga. Begitu loh. Jadi kepada si adik yang sedang mendengarkan di bawah atau siapapun itu, perwalah sikapmu. Kalau kau sebagai seorang apologet, beritakan firman Tuhan, jangan berbohong. Gitu loh. Jangan memfitnah. Kau tidak sedang membawa firman Tuhan, tidak. Kalau firman itu kau hancurkan sendiri. Gitu loh. Aku malu loh mendengar orang berapologet begini. Firman itu harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kau mempermainkan orang tua seperti saya dengan suami saya, ngeri loh. Kau akan dapat hukuman dari Tuhan Yesus, ngeri. Kalau Tuhan sudah bekerja, ngeri. Akibatnya fatal. My niece, ponakan saya kawin waktu kamu datang. Saya menguruskan dari pagi sampai jam 5, saya duduk di meja makan. Nggak mandi loh. Saya suruh datang naik taksi, saya bayar itu atas saranan suami saya. Nggak apa-apa mah, suruh naik taksi. Kamu bilang apa? Aku takut nanti diperkeos. Jadi saya bujuk lagi suami saya. Pak, udahlah kita pergi aja Pak. Aku paling takut loh kalau masuk highway itu ada truk-truk besar. Karena anakku sudah meninggal karena tabrakan. Kalau kau nggak ngerti juga tentang hal situasi saya, apa gunanya kau nangis sampai jam 2:30, 2 malam berturut-turut saya sampai di rumah suami saya nggak makan. Sedih loh, saya malu sama suami saya sebenarnya. Sorry Nang, saya potong. Iya, Nang. Ini kan mungkin teman-teman belum kenal Ina. Ina umur berapa Nang? Kalau Saya umur 65, tapi soal gaya tanya dia. Dia bilang, bau, nggak mungkin bau umur segitu ya. Udah itu tanya aja sama Tuhan Yesus. Saya tidak cantik, tapi saya sebelum tidur itu skincare harus. Besok sebelum saya breakfast saya harus pakai skincare, pakai lipstick yang peach color. Itu kebiasaan saya di rumah, walaupun saya nggak keluar. Begitu loh. Ini Enggak, saya nggak cantik adik-adik. 65 tahun ya. Inangku ini. Enggak, saya nggak cantik. Tapi kalau kalian ajak saya joget NTT itu masih bisa. Ya, gitu. Kalau maringke pun saya bisa, karena saya kebanyakan Dikolus banget ya. ikut suami saya tugas di beberapa negara. Oh iya harus dong, harus neces kalau bahasa Ya, orang. jadi begini Berawika, Amang, Manado, Patron dan adik-adik semua, Amang Paslap juga ada di sini tahu semua itu ya. Bagaimana? Saya ini Amang, saya pendam di dada saya aja. Sedih itu sedih, dia sih udah minta maaf sih, saya harus memaafkan dia juga kan. Itu, dan bongkar-bongkar itu bukan jenis saya, bongkar-bongkar enggak. Cuma tadi saya dengar dari Bere Elia, saya harus membagi uang itu bertahap. Semua ada saya catat, every single cent. Ya, every chatting yang ini, dan saya rekam waktu dia memfitnah saya sama Amang Meta, katanya saya nggak dikasih makan, dia nggak dikasih makan. Itu saya rekam.
Saudara-saudari, setelah usia 30 tahun, uban akan tumbuh dengan cepat dan berlimpah. Jangan pergi ke salon. Dia nggak dikasih makan. Itu saya rekam. Semua saya rekam sayang. Tapi Bow ini nggak jenis orang yang memburukan, nggak mau saya. Dan bongkar-bongkar semua itu nggak mau saya. Gitu loh. Cuma saya kecewa aja lah. Suami saya, 42 tahun saya berumah tangga, belum pernah mengecewakan saya loh. Kalau saya lagi sibuk di taman, suami saya bilang, "Mama mau makan apa?" Belum tentu Oten bisa melakukan itu loh. Gitu. Jadi saya kecewa. Suami saya itu begitu menghormati saya sebagai istri beliau. Saya minta tolong waktu itu. Ini tentang humanity ya, kemanusiaan. Saya menolong dia tentang kemanusiaan. Kalau nggak dirame-ramekan orang. Bagaimana dia harus terbang dari satu titik ke titik yang lain, saya ajar waktu itu. Tanya si Elia. Waktu saya bicara sama Elia semua punya rekaman. Waktu saya bicara sama Amang Meta saya punya rekaman semuanya. Makanya saya bilang, saya tukar nama komal saya Detektif Conan. Jangan main-main ya. Bersebab saya bikin nama komal saya ini. Saya pelajari, semua karakter saya pelajari. Begitu. Waktu ada seseorang juga mau membongkar dia, saya bilang, "Jangan ikut campur kamu." Emang tahu lah siapa orang itu kan? Iya. Nah, saya bilang, "Gak usah kamu bikin VT begitu, aku gak suka. Kalau aku mau bongkar-bongkar, aku bisa. Gak usah kau bongkar. Diam dia langsung. Aku gak suka orang ikut campur. Aku cuma ginilah, sudahlah. Umur dia pun seperti anak saya sebenarnya, Amang. Dia pun sudah minta maaf karena dia pergi tanpa permisi. Yang saya kecewakan, kenapalah dia nggak tunggu saya. Ponakan saya lagi kawin. Gitu loh. Masa karena 2 hari saya nggak bisa menemani dia. Sebelum itu 2 malam, 2:30 lalu suami saya makan sampai di rumah. Karena restoran yang saya belikan dia makanan itu tidak halal. Suami saya makan kacang, kami sogok loh, makan kacang aja papa. Ya tanya, dia tahu. Pak bos ini terlalu baik orangnya. Dia tahu itu. Ya saya mengasihi dia. Gak apa-apa lah. Udah saya maafkan dia. Gitu loh. Kalau masalah Amang sama dia, sama si Amang Paslaf juga saya kan nggak tahu Amang. Saya kan cuma mendengar, menyimak gitu loh. Gitu. Jadi jangan bilang ditahan-tahan. Nggak ada uang orang ditahan-tahan. Uang untuk saya segitu nggak. Maaf, saya nggak usah sombong. Suami saya itu punya kedudukan. Maaf ya. Suami saya itu punya kedudukan dan ipar-ipar saya semuanya well known people. Udah, jangan nanti ketahuan lagi. Nah, aduh. Ya nggak usah. Even my niece mau add saya di TikTok. Saya bilang, no. You don't have to add me. No. Why auntie? No. Karena dia sebentar lagi jadi astronot. Aku nggak mau ponakan saya dikenal orang juga. Nggak usah. Gitu. Nanti dia juga akan tahu begini tentang apologi ini. Aku nggak mau juga. Gitu. Untuk informasi adik-adik semua. Pak bos ini nggak tahu itu dia TikTok. Tapi dia mendengarkan apabila penyampaian firman Tuhan, firman kebenaran. Beliau dengar. Dan dia tahu cerita itu semua. Tapi nggak pernah ngomong. Bawa diam aja. Bahkan beliau mengatakan, "Sabar ya mama." Aneh kan? Mama sabar. Iya pak, aku sampai nangis. Nakalku hancur. Seharusnya aku itu kalau Natal itu, aku harus, ya sampai hari ini hiasan Natalku juga nggak belum kucover kecuali Christmas tree. Bapak donatur yang ngasih uang hotel dia itu pun tahu. Hancur saya. Gitu. Gak usah lah saya bongkar-bongkar sini, gak enak juga kan. Gitu. Udahlah saya tahu sendiri. Saya telan sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Ampuni, saya ampuni." Tapi untuk membantu lagi Amang, saya udah takut. Maaf, saya bilang sama suami saya, aku gak akan nolong orang lagi kalau kayak gini. Walaupun nanti orang itu benar-benar susah. Jadi dalam dilema saya. Nah, Amang Meta tahu itu. Waktu saya kasih dia uang, aku udah gak mau masuk ke kamarnya lagi. Kusuruh suamiku, kasih aja ini uang ini. Untuk dia 2 hari. Sebelum saya pergi ke pesta bagian lelaki. Pesta perkawinan my niece yang perempuan, itu saya gak pergi langsung karena ngurusin dia hari itu. Habis, hancur. Gitu loh. Jadi saya harus pergi ke wedding yang pihak lelaki. Dia tahu itu. Iya bu. Cuma dia gak sabar. Jadi saya bilang sama begini, "Pak, walaupun dia ngomong kayak gitu sama Amang Meta, sudahlah. Kalau dia mau pulang gak usah lagi diperpanjang. Karena Papa sudah menjamin bahwa dia untuk celebrate Christmas di sini. Itu alasannya supaya dia bisa masuk. Itu udah saya susun rapi. As a Detective Conan, saya sudah susun rapi. Gitu loh. Ini alasannya sudah. Jadi kalau ada apa-apa dia gak ada ditanya pun. Puji Tuhan. Saya iringi dia dengan doa. Yang gemetar jantungan, aku tuh punya anxiety, aku nggak bisa kalau panik, aku akan sesak nafas. Tapi itulah perjuangan saya. Ini Roh Kudus mendengarkan saya dengan Tuhan Yesus ya. Kalau ingat lagi ya, di flashback sangat-sangat menyedihkan. Gitu loh anak. Saya waktu telepon dia, berapa kali ya? Berapa ya? 1 handphone untuk Amang Meta, 1 handphone untuk si Bere Elia, 1 handphone untuk bapak yang di Amerika dan yang di Belanda. Itu nelfon yang nanti diartikan ngasih HP lagi nanti. Saya rekam. Itu nelfon ya teman-teman ya. Itu seperti kalau di meja makan saya itu saya betul-betul seperti wartawan. Supaya ada bukti. Saya tanya Elia, mana dia? Jangan main-main sama saya ya. Saya marah sama Elia, saya marah sama Amang Meta ini. Kalian jangan main-mainin saya ya. Saya bilang, mana dia? Gak tahu ini. Loh, kok gak tahu? Itu saya deg-degan karena saya jadi penjamin dia waktu itu.
Itu jantung saya sambil nangis, itu ada rekamannya. Kalau ada apa-apa sama dia bagaimana gini. Dia nggak angkat telepon, saya telepon 3, 4, 5 kali dia angkat. Saya bilang, please pick up the phone. Saya bilang, akhirnya bersekian kalinya dibilangnya, Bu, aku baik-baik saja. Saya on the way ke Thailand. Oh my God. Saya gitu. Apa kamu bilang saya emosi waktu itu? Gitu loh. Emosi sekali saya. Gak usah saya uraikan semua di sini, tapi semua ada rekamannya. Chattingan masih ada dan saya sudah filekan. Jadi saya bisa buka kembali itu. Dari awal datang sampai kejadian itu semua saya rekam. Jangan panggil aku detektif Conan kalau semua nggak ada. Ada semuanya. Nggak, saya nggak jenis kasih HP dia, nggak ada. Saya yang nggak saya kasih, saya juga nggak kasih dia uang sih, nggak ada. Dia juga nggak pernah minta uang sama saya nggak mau memfitnah orang tua. Cuma kalau dia bilang saya tahan-tahan sebagaimana yang dikatakan Berry Elia tadi, tolong itu diralat, gitu loh. Jangan. Dia dikasih uang sama si Pangeran Rudal pun dicerita, saya ada rekamannya semua. Jadi saya bilang nggak mungkin kamu nggak punya uang kalau uang segitu banyak kamu baru dikasih minggu lalu. Itu ada ngomongan sama dia. Cukup banyak itu kalau bagi saya itu cukup banyak. Kalau untuk dia jalan ke sini ya. Gitu. Bahkan salah satu pendeta besar mengatakan sama saya, nggak mungkin Bu, dia nggak punya uang. Berry Elia juga mengatakan dia banyak uang, masnya juga banyak katanya. Jadi nggak usah lagi nih, aku bukan orang yang membantu orang langsung kau 24 jam aku yang bayari, enggak, aku nggak kayak gitu. I'm not stupid, I'm smart enough. Aku tahu kapan orang mau mempergunakan saya, karena Tuhan Yesus itu baik sekali sama saya. Aku nggak tahu Amang sama BWK live, tapi aku tiba-tiba terbangun. Tengok dua kepala itu lagi ada kepala BWK sama ini si Botak Amang Metatron, sorry Amang berjok sedikit daripada aku stres. Kan gitu, Amang kan dipanggil orang botak-botak, dia nggak tahu si Botak ini orang keren kan gitu. Iya, justru kalau bilang saya gondrong itu fitnah. Iya. Jadi gini, tolonglah stop, jangan bikin cerita atau apa-apa. Apa yang saya dengar tadi menyimak semua, sungguh mengerikan juga dia, mempermainkan orang kayak gitu yang sedang membantunya, apalagi orang yang di Bali itu kan nggak enak kayak gitu. Oh, yang di Bali Inang dengar juga berarti ya? Ya aku bilang, aku rekam ini berapa ya sebentar ini? Panjang kali ini aku rekaman ini. Oke, berarti gini. Ini mumpung ada Inang detektif juga nih ya di atas. Aku sekalian mau konfirmasi beliau itu. Ini kan masalah donatur nih. Ya, saya merasa tidak punya donatur, jadi saya berhak ngomong di sini. Ya, bahkan saya tidak ada menerima asupan uang dari Ibu Afrida, sorry ya, karena saya nggak punya kecemasan tentang itu. Nah, waktu beliau berangkat itu, setelah sampai di sana, Inang dapat cerita nggak bahwa ternyata waktu dia berangkat itu ada orang yang dermawan mengirimkan koper ke dia dan dalam koper itu ada uang? Iya. Enggak. Etis nggak kalau saya sebut di sini? Kayaknya nggak enak juga. Yaudah saya aja sebut orangnya namanya Leni Wijaya. Donaturnya Lina Wijaya. Oh, dia identitas itu? Aku nggak tahu, tapi dia bilang ada seorang sisa Chinese kasih dia bag, karena aku kan sibuk nelpon temanku. Kalau ada kan dia bilang dia nggak ada koper dan sebagainya. Jadi aku capek loh Amang, aku coba kontak teman-teman aku supaya nanti dikasih dia hand luggage untuk bawa ke atas kan gitu. Nanti aku akan itu udah rencana kalau seandainya kawan aku kasih pinjam nanti aku akan bayar gitu loh. Itu sudah ini kecuali setelah dia ada masalah di Malaysia. Dia nggak pernah ceritain. Jadi waktu dia mau berangkat tuh dia ceritanya susah aja gitu. Ternyata waktu dia udah, aku bilang lalu ternyata makan daging babi waktu live yang Inang si videonya kan, saya kan sempat marah juga ke Inang kan waktu itu. Oh iya, kan gini Amang, iya kan dia kata Amang kan lagi puasa waktu itu. Gini, aku kan lagi di hotel itu sebenarnya. Jadi saya punya gaya, aku nggak suka ini Amang, nggak suka sepi. Aku kan ada anxiety. Aku udah meninggal, jadi tinggal satu lagi. Dia aku nggak suka rumahku tuh daerahnya sepi. Nggak ada yang lewat mobil, nggak lewat satu-satu, paling orang pulang gitu udah masuk ke rumah pasang AC dan sebagainya, begitu cara mereka. Jadi gini, itu didengarkan oleh Amangmu. Dia live. Waktu itu saya udah bilang, kamu selagi di sini jangan menyinggung iman orang sebelah. Kamu kan apologetik, kamu fokus on firman Tuhan aja, itu nasihat saya. Karena sebagai penjamin kan nanti kalau ada apa-apa dengan dia kan saya kena juga kan gitu. Jadi saya nasihatkan dia, jangan live begitu-begitu dulu, kamu kan sedang melarikan diri kan gitu ceritanya. Iya katanya, tapi dia nyenggol lagi kan, setiap dia nyenggol kan saya telepon Oman Meta. Ya. Saya telepon Berry Elia, 2 orang yang saya berkomunikasi. Dan sama bapak yang kasih dia uang hotel itu. Dan uang hotel itu sudah saya kembalikan kepada bapak yang di Belanda juga. Adalah berapa persen itu, saya bilang ini orang sudah lari Pak, ini uang mau diapain? Itu udah mau Natal, mau nggak berbagi berkat? Bapak itu bilang berapa Bu, nggak usah banyak-banyak. Inang sebentar dulu, yang di Belanda ini kenal atau pernah ketemu sama saya nggak sampai sekarang? Saya nggak tahu, Amang nggak pernah ketemu kan, kalau menurut Amang. Ya, dan saya nggak kenal, nanti di framing lagi, oh ini gara-gara satu kota, satu negara, bukan satu kota, beda. Gara-gara satu negara nanti di framing lagi, oh ini ternyata timnya Prof Meta, bukan. Saya nggak pernah ketemu, tidak pernah berjanjian, pernah ditelepon sama beliau, pernah. Tapi orang itu nyari Agatha, jadi bukan sahabat Bang Meta ya teman. Nanti di framing lagi. Nanti di framing lagi donaturnya Prof Meta. Saya nggak ada donatur guys. Iya, jadi ya segala kebaikan bapak itu yang 2 orang itu yang ngasih, ya udah. Kalau saya mau ungkit juga kredit suami saya juga kan bayar hotel dia juga kan gitu.
Kan gitu. Jadi nggak usah lah itu diungkit-ungkit juga, nggak usah. Aku udah ikhlaskan itu juga. Jadi tapi dia jangan. Tadi aku ada dengar katanya ditahan-tahan. Nggak penting tahan uang orang segitu. Kayaknya harta ibu mertua aku ini kayaknya lebih banyak kali. Amang aku permisi dulu ke toilet ya. Asiku terlalu dingin. Boleh? Ya silakan silakan. Bentar ya. Ngomong dulu ya sama yang lain. Sekali lagi nih masalahnya malam ini. Uang. Brah, nanti kalau Inang balik tanyain, gimana yang udah ditolongin terus kabur, malah duitnya ditagih? Waduh, aku nggak tahu tuh. Itu apa tuh pertanyaan? Lu aja nanya. Enggak. Cerita itu yang paling konyol ya. Susah, ternyata begitu kepepet baru bilang di last minute aku dikirimin koper itu digosen, koper baru, dan ternyata di dalam kopernya ada uang. Ya itu teman-teman silakan tanya sama Mbak AML ya, Mbak Amel ya, kita sebutin Mbak Amel aja, Mbak Amel. Dan akhirnya, yang aku nggak tahu Inang tahu kisah ini atau enggak, dan akhirnya ya terkuat tuh, berarti selama ini cuma sandiwara, susah di negara orang, susah ini. Kalau dia ternyata ditolongin, gitu loh. Ada. Dia mewah kok, saya lihat live-nya mewah, tapi saya udah nggak ngikuti lagi karena saya gini emang punya prinsip gini. Karena saya gini emang punya prinsip gini. Sekali aku baik sama orang itu baik, aku akan baik sampai kapanpun. Tapi sekali orang sudah mencemarkan nama, aku langsung nggak, kan ada di Amsal, aku nggak duduk dengan orang begitu lagi, gitu loh. Banyak yang aku tolong orang, bukan dia aja sebenarnya. Gitu. Jadi sudahlah. Jadi gini emang waktu aku gemetaran itu kan aku kirain dia kan masih perawan. Astaga. Ya ini kayaknya tambah menarik nih. Teh kotak saya sudah habis. Iya. Jadi aku sampai bilang sama amangmu, sama Pak Bos, aduh matilah saya nanti, ini ada apa-apa gimana. Nah sesudah kejadian itu kan baru ada informasi semuanya. Aku tapi nggak pernah lah kait-kaitan kayak gitu, ada foto dan anak ibunya dan sebagainya. Nggak penting juga, banyak kerjaan aku aman. Gitu loh. Jadi ya udahlah biar aja dapat ini dari Tuhan. Gitu. Janganlah mempermainkan firman Tuhan. Jangan pura-pura jadi apologet baca Alkitab. Kalau soal baca Alkitab pun aku tahunya itu. Tapi kalau untuk seolah-olah orang nanti di luar sana simpati dapat uang, aduh, kau udah dapat berkat, kau harus memberi berkat yang kau dapat itu memberkati orang lain. Bukan sebagai apa ya? Ajang untuk mengumpulkan harta yang banyak. Jangan, nggak berkat itu sayang. Gitu. Maaf. Dia nggak berkat itu. Habis-habis di situ aja. Tapi saya akui, dia memang cantik orangnya. Kulitnya pun mulus. Betul nggak, Mang? Dia cantik. Saya walaupun kesal sama seseorang, kalau cantik, dia cantik gitu orangnya. Gitu aja sih. Cuma kalau dengar dari omongan Amang Paslap, Amang Meta, Bere Elia, saya rasa macam kok tega ya dia bikin saya kayak gitu sama suami saya gitu. Hah? Kok kamu gak punya hati gitu loh? Saya nangis loh waktu itu, bengkak-bengkak mata saya, kecewa karena itu mau Natal kan. Jadi kalau harus menerangkan begini gono itu emosi kita terganggu. Ini udah mau Natal lagi ya. Aku udah pasang 4 pohon lampu Natal. Jadi aku udah malas mau live juga Abang karena gini, Abang kan tahu kan. Segala kebaikan yang diajari Tuhan sama kita lakukan, kita berikan kepada orang lain, kita aplikasikan. Kalau orang itu bilang terima kasih udah syukur. Buru-buru. Apa yang kita dapat? Ya kata-kata begitulah. Nggak dikasih makan lah. Ini aku kasih tahu. Gini ya, malam begini aku sampai rumah ya tadi jam tuh ya 1:30 itu. Aku bilang sama Pak Bos, Pak, besok pagi-pagi jangan lupa, Mama ini kan capek banget. Papa tidur aja dulu, aku mau pasang Christmas tree gitu. Yang di depan aku pasang, yang di ruang makan belum. Biasanya kalau di ruang makan itu yang 1 meter, yang di depan yang 2 meter. Nah, jadi aku tuh kalau menyambut Natal tuh excited, Amang. Saya cerita sedikit. Aku bilang gini sama Amang, sama Pak Amang. Pak, besok pagi-pagi siap Papa sholat subuh, jangan tidur lagi ya. Mama kan gak suka makan ayam supermarket. Aku mau pergi ke tempat ayam yang fresh itu. Oh iya, kalau pulang sebelum pulang dia harus makan aja di rumah Mama dulu biar dia makan. Dia bilang dia suka ayam ini dan itu gitu. Waktu dia kalau di marinate gini-gini nanti aku buatkan dia carbonara, spaghetti dan sebagainya gitu. Dia harus makan biar dia tahu rumah Mama gitu. Karena kenapa saya nggak ajak dia ke rumah sebelum saya ajak? Karena kalian kan tahu Amang, acara perkawinan muslim itu kan di rumah kan banyak tamu. Sembari kan muka dia kan terkenal di TikTok sama di YouTube. Gak mungkin saya bawa ke rumah. Ya nanti ya habis lah dikerjain orang dia kalau di rumah, ada tamu di rumah tidur kan gitu dari kota ke kota. Itu cerita yang sebenarnya. Nah, jadi iya Bu, saya letaklah dia di hotel dekat rumah saya kayaknya 600 meter aja dari rumah tuh, nggak sampai 1 kilometer. Jadi saya monitor dia dari sini. Kamarnya pun bagus. Gitulah. Nanti sesudah tamu pulang kamu nanti ke rumah Bu ya gitu. Gitu loh. Jadi ya Bu katanya. Jadi sebelum saya pergi meninggalkan dia, saya tinggalkan uang, saya suruh. Amang Meta kan saya ngobrol sama Amang Meta di mobil. Saya bilang, Amangmu lagi ngantar uang ke kamarnya. Betul nggak Mang? Aku rekam lo itu. Iya betul. Nah, aku rekam Amang, maaf. Itu aku rekam. Kenapa? Itu Tuhan itu memang baik kali sama saya. Saya kalau ada orang mau jahatin saya, itu Tuhan itu akan kasih tahu. Just in case, mana tahu ada apa-apa di kemudian hari. Betul terjadi. Gitu loh. Jadi pas saya udah bangun itu jam 6 Pak Bos. Saya bangun
Alah pak, badan aku sakit kali, nanti lah setengah jam lagi. Aku kan manja sama mamang, biar udah seumur begini. Alah pak, aku bobo lagi lah gitu, nanti lah. Ya sih, mamang pun sambung, udah pakai baju bagus, dia tidur lagi. Akhirnya aku terbangun jam 8. Aduh, udah naik matahari. Yo, gitu saya. Dan nanti nggak sempat belanjanya biar dia makan dulu, udah ke rumah dulu. Aduh, Tuhan Yesus sama Roh Kudus ini tahu lah aku bicara ini sekarang. Di saat teduh ini. Gitu. Pas aku tengok bangun handphone, dia sudah bilang shalom. Jam, aku handphone yang satu lagi tuh, abang ada kan semuanya, aku screenshot sama mama waktu itu. Shalom. Loh, kok tumben ini? Aku ngomong sama Pak Bos. Kok tumben ya si adik ini bangun awal? Nah gitu. Emangnya ada apa? Aku pun sebentar ya shalom, aku ke toilet dulu gitu. Terus aku pakai voice note karena ya maklum lama bangun tidur kan, malas mau tulis-tulis. Jadi gitu. Dia nggak balas, aku telepon ke kamarnya. Aku ambil handphone, ku rekam. Kan yang kaki tangannya itu kan orang Melayu, cewek. Assalamualaikum gitu, aku ini ku rekam. Waalaikumsalam katanya. Dek, saya telepon saudara saya itu, oh no, aku call dia punya handphone dulu. Kok saya telepon dia kok nggak angkat ya gitu. Nah, datang dia bilang, saya tak tahu gitu. Tolonglah ketok kamarnya. Aku kan mikir kan dia udah metong atau apa di dalam. Gitu, ada apa? Udah gitu, saya pun ditelepon sama itu, pergi dia. Oh, dia bilang gini, oh dia sudah check out. What? Aku terkejut, ku rekam itu amang. Apa? Saya bilang, ini kan masih pagi. Kalau check out itu kan di atas jam 12 paling dikasihnya. Sampai hari ini amang, deposit waktu booking kamar belum kuuangkan lagi, ada kertasnya di kasku. Nih, di kasku. Sampai aku bilang sama amang kemarin, Pak, kalau pergi ke pasar malam ambil aja uang itu, malas aku naik ke atas hotel itu ke kamar, ambil uang itu sayang. Udah mau setahun loh, belum kuambil. Itu apa namanya? Down payment. Walaupun waktu dia check-in itu dibayarkan amangmu pakai kredit card, tapi harus cash, tanda kalau sebelum check out, kalau di atas jam 1 itu uang akan burn, hilang, hangus. Makanya saya suruh dia hari keduanya, weekend itu kan mahal. Dia dapat single waktu itu. Hari keduanya saya negosiasi sama pekerja itu. Di, ini kan weekdays, bukan weekend lagi. Iya kakak, katanya. Harganya berapa? Dikasih tahu sama dengan harga yang weekend itu, tapi kamar yang queen size. Kan waktu dia booking itu kan yang tinggal satu kamar single, tapi cantik kamarnya lumayan. Nah gitu. Jadi saya bilang, oh jadi sama. Ya udah nanti suruh aja dia pindah kamar dengan harga yang sama. Jadi saya rekam juga sama dia. Kamu pergi ke kamar yang gede, kamu kasih dulu uang. Itu yang ceritanya itu, Amang. Kasih uang kamu dulu. Iya. Walaupun nanti persekot bau itu masih ada. Nanti hilang itu deh. Kalau kamu pindah kamar tidur-tiduran asik live aja, kamu pindah kamar di atas jam 1, dia ada janji. Jangan di atas setengah 1, 12:30 gitu loh. Itu ceritanya. Jadi iya katanya. Udah. Jadi saya bilang, saya harus ngasih omnya makan dulu. Ya namanya suami kan harus layani suami lama. Gak mungkin aku bangun tidur langsung ketemu dia. Gitu, iya kamu sabar. Gitu ceritanya. Mulailah dia cerita sama Amang Meta, dia fitnah saya nggak bayarin dia. Kan Amang yang ngadu sama saya rekam loh itu Amang, maaf ya Amang ya. Gitu ceritanya. Katanya, bang aku nggak dibayarin pun, aku bayar sendiri. Makanya aku bilang sama Amang Meta, what the hell? Kan aku marah itu, kesal sama Amang Meta. Apanya ini ceritanya, udah capek-capek orang kok katanya nggak dibayarin. Sebelum aku datang ya kau belilah sesuatu, masa kau pakai BH aja sama celana dalam datang ke sini, enggak aja. Gitu. Sembari kamu udah bilang kamu baru dapat 20 juta, kan aneh. Ya mudah-mudahan si donatur dia ada di bawah ini, mendengarkannya supaya tahu ke depannya, hati-hati. Gitu loh, aku nggak mau bongkar-bongkarnya sebenarnya, Amang. Tapi kok bisa perkataan si Edia tadi mengatakan, saya tahan-tahan. Ngapain saya tahan-tahan? Nggak penting, uang saya banyak. Tapi nggak penting saya tunjuk sama dia, nggak kali dia. Aku nggak bodoh lah. Aku udah bilang tadi, I'm smart enough. Aku cukup pinter. Kalau aku nggak pinter, nggak mau suamiku kawin sama aku loh. Sepatu kamu rusak? Jangan langsung dibuang dulu guys. Aku punya rahasia biar sepatu kamu bisa balik kinclong lagi. Nggak pinter, nggak mau suamiku kawin sama aku loh. Gitu. Jadi sudahlah itu, jangan bikin cerita. Makanya aku bilang sama Bere Elia, jangan tutup-tutupi kalian. Aku malu loh sama suamiku, kan gitu anak. Di mana dia? Aku rekam waktu si Elia ngomong, oh sudah di Jakarta katanya. What? Tadi dia bilang sama aku, saya on the way ke Thailand. Yang mana kalian yang benar? Marah aku sama Elia waktu itu loh. Sama Mang Meta pun saya kesal, kan suara saya sambil nangis saya. Yang mana kalian saya dengerin ini? Katanya berapa loh Jet? Ngomong kok lain-lain. Yang punya diri bilang on the way ke Thailand berarti dia ketemu sama seseorang di sini. Jangan bilang gak punya kawan. Itu bohong. Tidak ada gunanya menyampaikan firman Tuhan di Komal kalau berbohong. Maaf ya. Maaf kali kalau aku udah ngomong kayak gini. Gitu. Aku juga nggak tahu dia di mana kan. Aku nggak ada nyebut di mana. Aku karena nggak ada, karena lost kontak. Iya. Aku nggak tahu. Tahu aku Inang kata Mang, ya udah. Aku menghargai, aku percaya aja. Aku modalnya percaya. Aku tanya sih, ya. Karena semenjak daging babi itu aku rasa tuh, wah ini nggak lain lagi nih di apa ya? Dipercaya. Bagi saya sih 1-2 kali udah nggak konsisten udah. Iya ngeri kali loh. Jadi nggak pernah tahu dia ada di mana, di bukan urusan saya karena dia juga punya pacar ya, pacarnya aja yang ngurusin. Loh, maaf ya Mang. Waktu dia aku di kamar 2 malam berturut-turut temenin dia, kan dia cerita. Gak usah lah saya spill di sini siapa yang diceritainya. Ya. Tapi nggak mungkin kurekam waktu di kamar. Aku bawa handphone 1. Tapi suamiku sebagai saksi hidup mendengarkan. Gitu loh. Suamiku itu udah 70 tahun umurnya, udah orang tua.
Dia menghidupkan handphone satu lagi, dia bilang sama saya, maaf ya, Go, itu pacarku monitor. Oh, dia dengerin ya? Iya, silakan. Karena semua nasihat yang daripada saya ini itu adalah hal-hal yang positif saja. Gitu loh. Sedih saya. Dia cerita siapa yang mau menjual dia cerita. Semua. Dia cerita juga siapa donaturnya, bla 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 bla. Nggak usah lah, saya cerita sama mama, nggak tahu lah. Gitu loh. Jadi memang sangat sedih lah. Jadi saya bilang memang berkat dia, rezeki dia ditolaknya sendiri. Gitu loh. Jadi aku pun nggak mau nyimpan uang hotel itu, kasih pulang. Ada tandanya semua kok. Yang paling menyedihkan, uang dari luar negeri masuk nggak sampai 10 menit cepat. Dari negara ini mau ngantar ke sana. Kurekam. Waktu aku bicara sama orang bank pun kurekam. Bagaimana? How difficult. Yeah, very difficult to send back the money. Sampai bapak itu kasih nomor rekening dia, kasih nomor istrinya. Ada, aku rekam semua. Karena aku akan tahu ke depannya ini akan berbuntut begini-begini. Gitu loh. Jadi aku bilang, kebaikan-kebaikan bapak itu ya tetap kita ikat. Walaupun berbuntut, ada orang yang busybody, yang nggak urusannya diurusi, ada itu amat. Dia bikin VT, katanya saya mengaku berkat 1 kilo babi sama orang susah pun diungkit loh sama yang laki-laki yang menghamili perempuan itu. Ngeri mulutnya, mulut perempuan. Babi 1 kilo, aduh kesian kali, uang 2 juta itu nothing sama suami saya, maaf ya, sama aku nothing itu. Ya, parfumku aja Coco Chanel, kau tahu berapa Coco Chanel? Yang concentrated ya, bukan yang spray. Sorry. Aku pergi ke Plaza Indonesia sana. Kalau fitnah itu ngeri, tapi di komal-komal firman Tuhan diberitakan, tapi fitnahnya mengerikan sekali. Gitu loh. Sakit. Aku bilang sama amangmu gini, from today, ya, saya tidak akan menolong orang lagi. Kalau begini caranya. Enak-enak makan, katanya nggak dikasih makan. Sampai ke ujung arah hotel itu bagaimana dia belok, dia cerita lagi bagaimana security bikin joke sama dia beli buah dan sebagainya, ada rekamannya amang. Nggak mungkin aku bikin VT semua, nggak mau aku kan kayak orang lain bikin VT begitu, ini nggak ada semuanya. Biarlah Tuhan yang menghukum dia, itu aja. Itu sudah saya dengar tadi menyimak, bukan saya aja digituin, termasuk bapak yang di Bali, itu bukan manusia lagi namanya, sorry amang ya. Kalau 1-2 orang kau bohongi masih bisa, rupanya bukan 1-2, banyak orang kau bohongi. Sangat-sangat menyedihkan. Gitu. Kalau kita sudah dikasih Tuhan kecantikan, biarlah itu luar dan dalam. Walaupun Bowo ini tidak secantik mukamu, Dek. Ya, kau udah jumpa Bowo, kau udah peluk saya. Saya makan obat supaya jangan takut, saya panik di jalan menjemput. Sampai hotel hampir jam 12 malam loh. Aku temani kau. Sampai 2:30 aku sampai rumah. Sampai Komal di Indo tahu, Bunda kok gak tidur lagi, tidur nanti sakit. Temani aku deh, aku baru sampai rumah cuci muka dulu, karena aku tadi pakai krim muka, gitu loh. Gak ada yang ku tambah, gak ada yang ku kurangi di sini. Apa adanya. Cuma ini satu pengalaman. Coco Chanel itu enggak deh, itu almost 1,000 ringgit kali 4 juta lebih. Yang concentrated ya, bukan yang sembur ya. Yang concentrated itu kita kasih Maya aja yang jual itu. Gitu. Yang talinya hitam, botol talinya hitam, dia nggak pakai spray, itu concentrated. Jadi nggak usah ngomong lah, kalau sama saya uang kayak gitu mau diungkit-ungkit lagi. Katanya aku jual nama suamiku lah, ada orang yang jahat itu, yang namanya si Ape gitu. Sorry ya, aku panggil aja dia Ape. Ape ompong tua, nggak sadar diri. Aku pun tua tapi aku keren. Gitu loh. Jahat. Jadi Amang Meta tetaplah bersabar. Amang sudah selama ini juga Amang di Komal pengajaran ya, aku dengar, kalau pengajaran aku dengar. Tapi kalau yang namanya menghujat-hujat itu nggak enak juga saya. Gitu Amang. Jadi saya bilang saya sudah nasihatkan sama dia. Saya nasihatkan juga sama Mikana. Hati-hati. Karena gini. Ini saya singgung juga sedikit ya. Tapi saya rekam dulu lah ya. Nanti katanya saya ngomong lain. Gini. Waktu si Elia sama ada seseorang itu malah sebut namanya itu. Ada di Kuala Lumpur. Ada seorang bapak dari Amerika. Itu yang ngasih dia uang hotelnya $200 kemarin itu. Nelfon saya. Maaf ya Bunda, katanya saya dapat nomor Bunda dari bapak yang di Belanda. Oh iya Pak, kenapa? Iya Pak. Bentar ya, saya baru bangun gitu. Iya. Ntar dulu saya ke toilet dulu. Gitu. Iya. Nah, silakan Pak. Gitu. Mereka sudah di Kuala Lumpur katanya. Oh, bisa dibantu. Oh iya Pak, aku memang kerjaku dari dulu bantu orang. Tapi susah sendiri jadinya. Gitu. Gak apa-apa. Tapi salahkah saya kalau ada orang seperti dia yang merekomendasikan nomor-nomor saya ini supaya nolong orang? Saya mau tanya sama Mama Meta, sama Reweka dan adik-adik semua. Iman suami saya dihujat, betul nggak? Di mana muka saya minta uang sama suami saya untuk bayarin hotel dia dan semua-semuanya? Ya nggak mungkin. Malu saya sama suami. Kalau uang pun saya simpan, rekening saya itu sebenarnya lebih banyak rekening saya daripada suami saya. Sampai anak saya bilang apa? Mama lucu, papa yang cari uang ke uang mama yang banyak. Iya, karena papamu boros. Jadi harus di rekening mama semuanya disimpan. Gitu loh. Saya bilang sama bapak itu, saya rasa sama Meta saya kasih. Shalom Pak, ini adik. Sebagaimana yang bapak katakan, dia sudah ada LP sama dia sudah ada sama saya sekarang. Saya bingung ini. Itu tulisan saya. Saya bingung, kayak mana ini? Dia di hotel, nggak mungkin di rumah saya ada tamu. Nanti dirame-ramein orang. Karena dia menghujat, sudah dikenal orang, kan gitu ceritanya. Gitu. Jadi bapak itu bilang, berapa hari Bu? Ya kalau menurut saya, kalau dia sedang melarikan diri, dia kan harus nanti keluar lagi dari negara ini.
Gitu. Itu explanation saya sama bapak-bapak itu. Tapi yang anehnya itulah hebatnya. Mang Meta belum ngantuk nih atau sudah tidur semua? Halo? Udah pada tidur ya? Halo? Masih rada-rada. Ya kalau udah tidur udah, aku nggak mau lah cerita sendiri. Belum. Lanjut. Nah, WK, Ya, monitor WK. baik. Jadi gini ya, Mang. Lanjut ya. Nah, jadi waktu di bapak itu gini, bapak itu bilang gini, berapa hari? Tapi Bere Elia kasih dia sampai tiketnya tanggal 18, kan lucu. Ini aku rekam ya, aku ngomong. Saya bilang sama sama Bere Elia, sorry. Bere, kok lucu? Kok bikin tiketnya sampai tanggal 18? Sembari surat jaminan dari Pak Bos, dia mau celebrate Christmas and New Year. Kan lucu. Tahu nggak Pak Bos bilang apa? Nggak apa-apa, nanti kita perpanjang. Baik kali lo suamiku ini. Tuhan Yesus. Baik kali lo. 2 jam scroll di HP bisa kita? Masa nggak bisa luangin 10 menit untuk membaca satu surat istimewa? Baik kali lo. Baik kali Pak Bos ini. Sampai aku, orang Batak bilang aku siu loh. Aku giniin dagunya, Pak makasih ya Pak. Aku nangis sampai. Sampai suami aku yang bilang, udah ya jangan nangis lagi. Iya Pak, hancur Christmas aku kayak gini. Aku mau beli turki pun nggak jadi. Aku mau menghias pun, apa ya, nggak ada motivasi lagi, udah nggak ada, udah down kali. Kok kayak gini ya? Terus tiap hari bangun tidur kok kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Kayak gitu. Gitu. Oh tahu deh, sorry ini saya baca, tahu orang bapak kok suami yang nolong kok. Yang bawa mobil suami. Gitu. Yang nemenin dia, dengerin dia cerita nangis-nangis pun suami saya dengan saya. Apalagi? Gitu. Dan ada satu teman saya itu nemenin saya di jalan di highway D, saya bilang, saya khusus telepon dia. Boleh nggak temenin bobo? Nggak suka lo di highway gitu, banyak truk gitu. Apalagi kalau mereka deket gitu, takut nanti rem bolong gitu ya, blong. Iya bu, menjemput siapa bu malam-malam? Ada deh, nggak bisa saya bicara. Ada rekamannya semua. Gitu loh. Gitu, iya ya. Suami saya Muslim. Dia sedang belajar bagaimana itu firman kebenaran. Jadi kalau di rumah ini Christmas 12 bulan di rumah ini, rumah semuanya bentuk Natal di sini, merah hijau. Belum dibuka. Khotbah 24 jam, nyanyi puji-pujian juga 24 jam, bentar lagi tidur pun hidup lagu, kan gitu. Gitu loh. Jadi tolonglah kalau ada orang manusia yang seperti suami saya itu, at least kau minta maaf, tahu terima kasih. Udah, aku nggak minta balasan yang macam-macam, nggak penting. Gitu loh. Sedih kalau ingat itu aku down sebenarnya. Kok bisa ya, kayak dia ini umurnya di bawah anak saya, kok bisa ngakalin saya kayak gini, bohongin saya gitu loh. Ya udah, Mang sudah puas, tapi yang lainnya itu nggak usah laku spill ya, gitu. Udah tahu sama tahu aja, udah lama gitu aja lah. Cuma aku tadi terkesima waktu Bere Elia bilang apa ya bahasa Indonesianya ya, maksudnya gini, aku nggak ngerti ada masalah sama yang di sana kan gitu. Kok mesti ada masalah? Seharusnya nggak punya masalah. Yang cari masalah siapa? Saya memberi pertolongan loh. Ingat itu. Iya. Saya sedang menolong kamu. Kamu create story, kamu bikin satu cerita fitnah sama Metatron. Kamu masih di sini. Kamu kira Mang Meta nggak ngadu sama saya? Ngadu. Inang bagaimana ini? Hah? Aku jadi bingung. Apa maksudnya, Mang? Katanya nggak dibayarin, makan begini, begono. Hah? Apa salah kau makan dulu dengan uang kau yang ada itu? Harus disuapi. Oh Tuhan, sampai dia bilang begini, Bu, ini marah-marah sama saya, tapi sayangnya diantaranya juga aku makanan, cemilan dan sebagainya. Aku shopping, kalau ikut hati aku panas. Hari kedua dia fitnah aku sama Mang Meta. Aku beli juga, aku antar. Aku bilang sama Mang, antarlah, aku malas naik ke atas. Aku tuh kalau udah nggak suka itu, udah terguris itu, aku jauhi dulu, gak usah aku tengok dulu mukanya gitu loh. Karena gini, kalau kulihat nanti aku jadi benci gitu loh, Amang. Iya. Ya udahlah, jadi Amang udah cerita sama saya waktu itu, Bere Abang Paslah pun udah cerita, aku juga bilang udah lah Mang gitu, sampai gitu aku nasihati sama adik-adik ini, udahlah ya kalau ikut sama dengan Mang Meta, udah Mang, tugaskan ya Inang, gak usah, udah, sama Abang Paslah pun, gaskan aja Inang, gak usah, udah ya, gitu. Oke lah, jadi sambung lah Mang tidur sama adik-adik semua, si hostnya pun udah pingsan tuh Dewika, ada kekenyangan mangan dia. Aman, Inang. Oh, Apa kabar? Sehat? Dari rahasian ini. Oh iya dong. Iya harus datang ke sini ya. Berperasa dulu masakanku yang enak ini. Nah, itu Bonara yang di restoran Italia itu kalah. Tanya itu ada Bapak Sembiring itu. Dia kenal aku. Dia kenal aku, beliau itu di tempat Pak Yusuf Manbulu loh. Dia kontak saya 2 kali loh. Pertama Bapak itu sama Ibu itu. Kedua kali sama putrinya. Itu 2 kali harus datang ke rumah makan. Itu cara saya. Saya harus mengundang adik-adik siapapun itu. Kalau datang ke negara ini, datang ke rumah. Tapi jangan bilang aku udah sampai langsung mau datang. Jangan gitu. Aku harus ada preparation kan gitu. Siap. Apa nih, Inang? Kok katanya Pastor Jeki bukan aku katanya? Apanya? Bukan aku apa? Nggak tahu mana ada Pastor Jadi. Aku nggak baca komen memang. Di bawah. Bukan aku ya Bang katanya gitu. Maksudnya Ini berarti siapa nih? Udah Pastor Jeki yang diserupakan lagi.
Iya nggak ada, kalau Pastor Jeki itu biasanya dia kalau komalnya kadang-kadang saya dengar juga kalau dia pengajaran. Cuma kalau pengajaran ini tanpa hujatan, penontonnya sedikit. Saya udah bilang jangan panggil aku detektif Conan kalau nggak aku pelajari semua komal. Sekarang bukan hujatan sih, Nang, lebih ke gibah. Betul. Kalau pengajaran emang tuh nanti 30. Iya maksudnya yang dulu-dulu maksudnya Mang. Begitu gibah 300. Di Komal ini yang penghujat sekarang tinggal Violet itu di bawah. Tio namanya. Tahu nggak BRWK Mang adik-adik semua? Aku itu kan excited bangun tidur itu aku langsung propagate tanaman sekarang. Aku lagi senang-senang. Tiba-tiba tadi aku udah ketiduran. Aku terbangun. Berarti aku udah nggak bisa tidur lagi. Gitu loh. Kan gitu. Tapi nggak terjebak dalam lautan luka dalam kan? Enggak lah. Itu jadi lagi nanti. Iya, cuma ya paling kecewa aku, gitu. Aku dangdutkan kecewa, gitu, didangdutkan gitu lah. Gitu loh. Jadi iya BRWK ini hasian saya nih BRWK ini. Iya dong. Nah gitu. Ini gue mau disclaimer juga ya, kebetulan ada Inang di sini. Satu-satunya donaturnya WK ya yang pernah ngasih berbentuk cash untuk WK, cuman Inang ini satu-satunya dari dulu sampai sekarang di TikTok. Amang BRWK. Terus, Aduh, yang hal-hal yang Satu-satunya orang sekuku. yang ngasih gua untuk gua ya, dia bilang untuk saya. Ah, ini cuma satunya. Sekuku itu gak usah disebut lah. Bere, aduh Tuhan Yesus. Kalau banyak, gini, sebenarnya gini. Nantulangmu ini bukan gak punya uang, punya. Cuma gini. Karena gini Nang, nggak ada yang mau kasih gua kan udah pinter kaya dan Kristen katanya, jadi cuma Inang yang ngasih. Itu. Dan Tapi kasih. Malu aku. Saya Bere. Tapi malu. Inang detektif, Prof Meta pernah dengar nggak minta-minta duit gitu? Oh gak pernah. Aku yang mau minta nanti kalau mau ke Belanda aku harus diservis gitu loh. Nah makanya gue nggak bisa kayak Bang Meta bilang nggak pernah terima uang karena ada yang pernah ngasih, ada Inang ini satu yang pernah ngasih ke saya untuk saya gitu. Bere WK, dengar ya Bere. Bere tahu nggak? Ya kenapa itu? Nantulangmu ini kan suka berbagi. Ini kan ini masih bulan 10. Berbagi wawasan. Waduh dia dong. Enggak, emang gini ya, Mang, ceritanya. Ini kan jadi merembes daripada uang yang harus bayar hotel si adik itu. Kan uang itu sebagian sudah dikasih pulang. 2 juta dikasih sama orang susah di Malang, beli B2 sekilo-sekilo untuk berkat Natal. Itu diungkit sama seseorang. Macam dia yang punya uang, padahal dia buntingin anak orang, janda. Mengaku apologet. Astaga, tahu lagi. Jadi gini ya, Apakah inisialnya AJ? jijik aku nyebut namanya tuh. Sorry. Tumben inisial Bang Meta. Karena gini, kalau Ini aku mau spesial deh, Amin Wijaya gitu. Aku kalau mau spill, handphoneku itu ada 5. Jadi handphoneku yang satu itu aku cek semua. Yang membanggakan suami aku di dalam hotel, Assalamualaikum, ini ada tamu saya, ada saudara saya dari nyam-nyam kurekam itu biar tahu. Gitu. Kalau aku jahat, aku bikin itu VT, tapi aku gak sejahat itu loh. Tapi dia jahat sekali. Memutar belitkan, bilang yang bapak yang ngasih berkat sama si adik yang lari itu. Bapak itu ikhlas ngasih beli B2 untuk orang susah. Katanya, si detektif Conan mengaku itu uang suaminya. Kesian kok sayang, 2 juta is nothing. Ya, is only 500 ringgit, make it 600 ringgit. Aku shopping aja segitu loh, aku sekali shopping, biar kau tahu. Untuk beli barang dapur. Terus yang sudah jadi najis diungkit, oh Tuhan Yesus. Ngeri ya, Mang. Nggak ada berkat sama orang yang kayak gitu. Kalau kau ungkit yang sudah kau kasih, kau cerita firman Tuhan, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak mengetahui. Ya, tahu apa Amangmu bilang? Mama suruh ibu yang di Malang cari orang susah. Aku udah kayak telepon ibu itu, bu pergi ke gunung-gunung ya. Orang yang ada kulkas, yang punya listrik nggak usah kasih karena masih ada uangnya untuk bayar listrik. Yang susah sudah ada, udah saya suruh. Gitu aku kalau Natal. Gak penting aku beli baju-bajuku berapa lemari, aku kasih sama orang 80 kg loh. Waktu aku berangkat 80 kilo bagasi bajuku. Jangan bilang, mana ada bagasi 80. Aku duduk first class biar kau tahu ya, nyombong aku sedikit. Gitu. Itulah orang yang gak pernah duduk, gak pernah naik A380, gak pernah naik Concorde, ya itulah kampungan. Gitu. Sok tahu tapi gak tahu apa-apa. Sok spill orang, dirinya sendiri gak jelas. Gitulah Mang. Malu. Jadi Amang BRWK nggak usah sebut-sebut itu. Kalau Nantulang mau kasih sikit itu, aduh sebesar kuku ini biji apa sebesar biji sesawit aja itu BRW. Bukan masalah nilainya. Dia bilang satu-satunya yang ngasih untuk gua cuma Inang. Selebihnya untuk yang lain. Nggak usah lah di spill. Yang lain-lain. Dan satu-satunya orang yang dituduh dapat duit dari Inang. Bahkan nggak pernah dapat sepeser pun dari Inang. Iya. Amang Paslap nggak dapat dia. Tapi nanti tunggulah. Ya aku baru lumayan turun ada yang nanya itu. Nah gini, Amang Paslap berdoa aja. Sebenarnya gini, deposito itu jatuh temponya bulan 11. Enggak, bercanda Nang. Aku cuma mau meluruskan fitnah. Katanya kan aku dapat duit dari Inang. Padahal sepeser pun nggak pernah dapat gitu loh Nang. Nggak pernah. Itu Masih gini aja. Amang. Gua pernah dapat gua. Belum. Lu kalah setelah gua dapat. Waduh. Kemarin itu serius. Nggak ada itu sedikit aja itu nggak usah lah. Inang kalau bilang dikit itu yang ngerti lah teman-teman. Lebih dari itu udah aku dikasih Amangmu sama orang biar tahu. Amangmu ini, tulangmu ini nggak pernah bilang begini. Oh itu oten nggak usah kasih, nggak pernah. Aku yang jahat. Nggak tahu Nang. Kurang gue kurang terang paham gitu. Iya, aku tahu itu Amang. Aku ubo tuh gudang hepengmu. Tahu nggak? Aku yang jukat, yang jahat sebenarnya. Kadang-kadang kurang sama Amangmu gini. Nggak usah kasih kadrun-kadrun itu. Ku gituin lo Amangmu nih. Waduh. Tadi aja tanya sama Amang Metatron sama Amang Eternity ngomong tadi 1 jam lebih. Apa itu Nang? Makan. Iya, aku bilang Amang kau ini kan masih kadrun ku gitu. Kan dia kan ini menginjili, adik elok penginjilin Amangmu kok.
Nggak pernah marah, 1 jam dia ngomong. Dia elok, apa kabar dia? Oh. Sampai dia elok bilang begini, Bunda, jangan kencang-kencang kali sama Pak Bos itu, katanya. Aku kalau udah menginjili, langsung kadrun kau gituin dia. Gitu. Dasar papa ini memang kadrun kali gitu. Udahlah, matilah kau dengan dosa-dosa kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah dia. Nah, udah aku sampaikan firman Tuhan karena Yesus berkata, pergilah jadikanlah mereka muridku. Itu amanat aku bilang. Ini aku jadi mau sematkan sesuatu ke Inang. Nah, 3M. apa itu? Mahal, mewah, manja. Ya, emang puji Tuhan. Emang ini ya, dari EWK, tulang ini baik banget orangnya. Dingin. Mau dingin. Baik banget. Wek, tulangmu baik, Wek. Itu tandanya lu balik mualaf lagi, Wek. Enggak dong. Amang, jangan Amang tadi Amang waktu di mobil aku kan cerita sama temanku. Aku kalau nyinyir, kan tadi aku mau buka mobilnya sebelah terlalu rapat, jadi aku ngomel. Jadi ada temanku bilang, Bu, jangan ngomel sama Om gitu. Kenapa? Nanti kata Om lagi, Mama nggak layak jadi murid Tuhan Yesus. Gitu dia kalau aku ngomel. Senjatanya gitu. Jadi aku bilang, apa maksud Papa bilang gitu? Yalah, jangan marah-marah. Ngapain marah-marah, ngomong aja baik-baik. Dia nggak pernah emosi. Iya. Makanya aku bilang, dia lebih layak jadi murid Tuhan Yesus terus terang daripada aku. Akhirnya teman aku tadi ketawa. Ngapain Papa ngomong gitu? Papa kan bukan murid Tuhan Yesus. Aku percaya sama Yesus katanya. Saya nggak kurekam di mobil tadi. Ketawa tadi Amang Eternity. Masa sih? Iya, aku bilang. Mengaku pula Pak Bosku ini bilang dia murid Yesus katanya. Inang, ada yang mau satu kutanya. Jangan sampai kedengaran sama Lina Wijaya itu, Inang. Nanti didatangi ke sana, diajak baptis. Tiba-tiba dibaptis. Iya, dia soalnya lengan dikit baptis orang. Amang, kita kan harus Gabut dikit nyelam ya. Amang, kita kan Inang. kita kan harus dibaptis orang yang capable, yang layak. Gitu. Nggak sembarang kita ini, Amang. Aku kalau ada pendetaku yang bela-bela yang salah, langsung aku skip itu. Nggak mau. Tahu kali pendetaku yang di sini itu. Aku tanya dia, pendeta kau itu kan korupsi sekian juta dolar. Nggak ada, kata udahlah, udah masuk kok surat kabar, kok masuk TV, kok bila-bila lagi, langsung aku nggak kepikir ke situ. Ngerti nggak? Aku ini ngeri. Mulutku ini kalau udah marah bisa marah juga, Amang. Kalau lembut juga bisa lembut. Tapi kalau it comes to firman Tuhan, the scripture, aku tegas sama Amang ini. Betul. Ini. Aku bilang begini, Pak, aku ini kan sakit. Aku nggak penting hartamu, ambil nih hartamu semua. Aku bilang, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tahu apa jawaban beliau? Apa itu? Jika itu bisa menyembuhkan Mama, silahkan, haleluya. Kelas banget. Kelas. Yang ngetik Pastor Konghi saya blokir ya di bawah. Ya Anda yang commute sendiri itu ya. Dia ngomong dia yang commute sendiri. Capek banget. Gitu, Amang. Aku dulu sampai sakit aku, Amang. Bisa kita apa, Inang? Iya, aku kan takut aku dengan orang ini, ayat-ayat yang bilang itu Yang kan. mana? Katanya nanti si nungkang nancir lah itulah. Oh, itu yang orang Muslim kalau udah mati di kiuin kan. Siapa Tuhanmu? Jadi aku bilang begini. Tuhan Yesus bilang, Rasul Paulus bilang, apa itu namanya? Hidup adalah Kristus. Mati adalah Itu keuntungan. adalah satu keuntungan gitu. Kok kalian nakutin kayak gini? Aku langsung anxiety kan, panik aku, Amang. Langsung gak bisa nafas. Iya, dimandikan aku dengan tanah kuburan dan sebagainya lah. Astagfirullahaladzim. Kok mau, Inang? Kayak mana itu ceritanya? Waduh. Udahlah, gak usah perpanjang itu. Pukul kok nanti ya. Gitu. Jadi, Tukang sapu ini kenapa lama ini? aku sampai nangis-nangis. Tuhan Yesus ampuni aku gitu loh. Aku nggak minta apa-apa lagi, nggak mau aku. Tolong gitu. Jadi kalau aku panik ambil Alkitab, aku suruh adikku. Yang mana Kak? Mama Kiki, dia kan panggil aku. Yang mana baca? Buka aja baca gitu. Tiup ubun aku gitu kan. Hilang semangat gitu. Akhirnya aku nangis. Tuhan Yesus, saya sudah nggak mau hidup kalau kayak gini. Lebih baguslah aku mati aja kalau kayak gini. Aku nggak mau dengan obat penenang. Jamah saya Tuhan. Ampuni saya karena pernah menjadi dombamu yang tersesat. Aku udah gak mau uang. Gak pernah aku berdoa minta uang samamu. Makanya aku bilang, syukurku sama Tuhan sekarang dipegangnya tanganku BRWK, Amang Meta, Amang Paslaf dan adik Dia pegang teguh. Makanya aku nyanyi. I don't know about tomorrow. Kan gitu kan? Lupa aku liriknya. Itu nyanyiku selalu. Ya. Jadi Bukan yang pegang. iya. Jadi apa ya? Jadi kalau aku bisa melihat matahari untuk esok hari esok itu udah satu berkat sama aku. Kau dengar itu, WK? Tadi dia Dengar itu. Inang kita ngomong itu, kau dengar itu? Dengar tuh. dengar. Inang itu sampai kayak gitu gak pernah kau doakan, cuma nyanyi aja kerjamu. Iya memang. Tapi nyanyikan. Ya kan ada nyanyinya kan. I don't know about tomorrow. Aku tahu kan hari esok. Oh, versi Inggris. I just live from day to day. Banyak kan? I don't know. Mengerti. I don't borrow from its sunshine. Kan lo. For its skies may turn away agree kan gitu. Betul. Jadi aku selalu bilang sama Amangmu begini. Apa itu, Inang? Listen to this song. Ya. Dia bilang begini. I don't worry or the future.
So I know what Jesus said. Hmm. And today I will walk beside him, for he knows what is ahead. Haleluya. Nah, kalau For the chorus, many things about tomorrow I don't seem to understand. Buset. But I know who holds tomorrow. Saya tahu siapa yang memegang hari esok. And I know who holds my hand. Amin. Ada amin di situ? Haleluya. Amin. Jadi kalau ada bundahan di sini langsung di haleluya. Pasti Tuhan gitu. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pasti gitu nah. Iya. Tuhan Yesus sayang. Iya, tapi kalau misalnya Amang, kalau Amang, Yang di bawah nggak pakai wijaya ya. jadi kalau aku miskin-miskinkan kadang-kadang diriku itu, kalian nggak tahu lah apa alasannya. Aku udah tahu orang rata-ratanya menjual kesedihan. Jadi pura-pura aku bilang lah, Amangmu sudah pensiun gitu loh. Itu kamus halus. Betul. Tapi kalau kalian datang, mau makan besar kalian silahkan, masih ada uang. Tunggu ya. Oh iya. Siapa yang masih pakai kabel data seperti ini untuk ngecas? Kecepatannya lambat banget. Buang saja sekarang. Tunggu ya. Oh iya. Emang biayanya Pakai- nggak jauh. Makan besarnya pakai baskom nggak Inang? Sambil live. Oh, kalau aku sama Mulai. Mang, Udah mau pindah lagi nih. Oh, itu makan besar loh, meskipun di kursi gaming. nah, Udah dipancing lagi. aku adalah beli satu set Bon China, lumayan lah harganya. Ya. Jadi masih adalah kalau Amang datang ke sini adalah set untuk makan kalian pakai cawan yang cantik, piring yang cantik. Ada Silver Queen, aku beli dari London ya, London Bridge is falling down. Aku beli dari Harrods itu ya, jangan main-main kalau sama aku ya. Ini Inang ini pasti kalau lagi jalan-jalan sama Mamang itu kan, setelannya pasti Country Road, take me home. Ya. Today, I road, West Virginia, Mountain Mama, Country Road. Ya aja mahal. Sambil teriak topi lo, Amang, country lo. Amang, aku kan ada time sharing lagi di di Switzerland. Apa itu? Di Switzerland. Swiss. Ya, ada penginapanku di sana. Jadi aku bisa pakai minggu every year. Jadi sekali-sekali pergi. Aku mau bernostalgia. Aku dulu kan drive ya dari LA ke Las Vegas. Nyetir sendiri. Wih, Nggak gampang nyetir di Amerika, nggak gampang guys ya. Aku navigator bahasa Indonesia. Oh. Navigator. Jadi kalau from London to Scotland juga kita bawa mobil. Coba yang dibawa bisa Asia dulu itu tadi, Switzerland, London gitu. London, Bisa nggak? Yang dibawa? Las Vegas to Vegas lah gitu. Jangan kan ngeja, coba. WK ibu kota Switzerland, coba. WK tahu nggak? Swiss. Tanpa Google. Salah. Coba Vaslav ibu kota Switzerland. Binjai. Diborong-borong. Ibu kotanya Bern. Burn. Abis Google. Burn. Gitu. Iya. Tapi secara hukum ternyata nggak ada ibu kotanya Switzerland. Berarti gua benar, Swiss. Ya, Iya, Mang. AC ku dingin kali. Aku permisi ke toilet ya. Oh, Iya, iya. Dingin banget. Aduh. Tuh. Salju. AC-nya Inang. AC kalian sampai berapa mentok? Paling 16. AC Inang ini Minus 3. sampai minus. Ya, yang AC ini, AC Snowboard. Keluar. Keluarnya salju. Jadi buat yang masih 16 derajat, jangan sombong ya. Apalagi Vaslav ya, yang mentang-mentang AC-nya 2 ya. Iya. Kalau tahu? Hah? Kalau tahu? Lo yang diposting si Agatha itu kan 2? Oh enggak, di kamar Guta sih 2. Wih, kalau yang ini, yang sekarang kan? Yang sekarang. Astaga. Oh, itu mah satu BR dijebol itu biasanya kalau kedua tuh. Ketahuan banget itu. Satu BR dijebol. Kalau WK ketahuan ya, sentral pasti WK. Jadi kalau mau bobol, Kalau kalian masih pakai remote-remote yang bisa lepas dari tembok, mundur dulu deh. oh sih. Ya. Ini remote-nya udah gak bisa lepas dari tembok ya. Kalau mau maling rumah WK itulah, masuk dari AC teman-teman. Ya. Terakhir yang maling itu terus ya WK. Apa itu? Masuk dari AC. Ya kan AC, Ya, AC sentral. AC-nya satu untuk satu gedung. Oh. Ya, buat yang plafonnya masih ada tikus lari-lari, minggir dulu. Tapi yang penting buat yang temboknya hijau ya, ingat ya, buat yang temboknya hijau jangan open cam, tolong. Mamang di semua rumah mesti ada di plafonnya, di sini pun orang kaya plafonnya mesti ada tikus lah, Amangnya ada gajah. Waduh. Itu tikus kalau di tempatnya Inang itu dia lari lebih ke kedinginan juga ya. Mau pipis. Aduh. Tuhan Yesus, tapi menurut aku Amang ini aku udah kontrol kamu ketawa, akhirnya aku ketawa juga. Oh my Violet mulai nih, Wek. Barbar Violet. Bisa ngasih diblokir Violet. Emang cuman Tuh dia, settingannya tuh loh. cuman dia yang penghujat di sini. Katanya yang lari-lari di plafon itu mau slim katanya. Oh gini didikannya CP ya. Oh, yang kayak gini ya. Udahlah cukup lah aku berpidatonya, udah banyak kali pun aku berpidato. Mamang Istirahat tenang, jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan Inang. Awak udah curi pisang ini, lapar banyak energi keluar cerita. Pak kok sudah di langit ke-7 dia. Ya peduli mau istrinya ketawa ke TV kayak pasti dia bilang gini. Kalau dia bangun dibilangnya begini. Naik, awas besok sempoyongan katanya. Aku kalau kurang tidur kan aku bilang, Pak, kok goyang aku? Ya iyalah. Darah rendah ya Inang?
Iya, biasanya aku 110, 120 per 70. Kan kemarin tiba-tiba 165. Udah. WK ini gimana sih nanya? Nggak boleh begadang itu, Ina. Nggak boleh begadang. Kan itu kasus itu yang buang anak itu loh. Oh, inisial Amin Wijaya ya? Lagi. Udah aku udah tobat, nggak mau aku ditelepon orang sampai jam 6 pagi aku jaga gawang. Lapor semua sama aku. Akhirnya aku bilang begini, udahlah begini rupanya jenis manusianya, udah aku mundur gitu aja. Mama kan tahu sikap aku kalau udah orang nggak tahu menghormati, nggak tahu mengucapkan terima kasih, malah ngomong ngawur, mending kita mundur karena dia it's not my level gitulah. Iya. Gitu. Bukan level kita, jadi cara berpikirnya juga berbeda, cara barbarnya juga berbeda, not my level. Jadi aku blok semua orang yang gitu-gitu, gak ada lagi. Cuma Amang Meta sama Bere WK sama Amang Paslap aja yang tahu nomorku. Yang tanya Bere Elia, orang tanya nggak pakai lagi itu nomorku dia. Padahal aku aja nggak punya nomornya WK loh, Ina. Oh ya, Iya. Bahkan nomor aja nggak di save, itulah. Betul. Iya lagi gue gak pernah save nomornya palsu. Bahaya kalau di save, story-nya kelihatan. Kan bisa di hide, gimana sih? Gak pernah tapi gue lihat. tapi kalau di WK belum pernah menginjilin Pak Bos. Kalau di Elok sudah. Oh Kalau iya. Amang Prof waktu itu jaga anak waktu itu lagi nidurin anak, jadi nggak bisa gabung waktu itu. Iya. Aku pernah mampir loh di negaranya Inang ini. Sampai waktu itu mau diberhentikan semua penerbangan loh. Aduh, jangan dibongkar juga kalau aviasi kerjanya. Halo. Gak. Jangan dibongkar juga ya. Ya cuma waktu itu saya ada apa ya Mang waktu itu? Ada kelas ya? Iya kayaknya. Aku juga langsung kan ke Singapura waktu itu. Oh iya. Jadi dalam jam itu Amang sampai malam gitu ya? Iya. Iya, kalau enggak Amang Meta itu takut dia suruh bawa andaliman 100 gram. Jadi dia nggak tahu dia berangkat. Itu Andaliman ada di bawah kok. Mana Andaliman di bawah? Tolong komen. Oh ada nama andaliman? Ada dia. Udah sampai semalam, cuma dia kirim tanggal 16 udah hitam Amang. Oh malah enak yang hitam. Justru yang hijau itu yang kurang enak yang hitam. Iya. Dikasih garam. Itu muncul dia. Oh gini iya andaliman orang senang udah. Oh ya orang sama ya. Jadi gini, aku pesan emping manis sama andaliman. Dia bilang kirim tanggal 16 tapi menurut Lion apa itu yang untuk titipan itu katanya dia kirim tanggal 22 ya udah 2 hari yang lalu sampai. Ya udahlah. Sampai langsung. Gitu. Jadi kalau siapa-siapa yang mau datang kalau mau makan di rumah Detektif Conan ya Lion. Jadi tolong kasih tahu. Lion Parcel, yes. Lion Parcel. Tapi empingnya bagus, nggak hancur, cuma andalimannya. Kurasa yang ngirim itu juga emang nggak kasih yang fresh, jadi aku tahu lah itu, it's okay, no problem. Nanti kalau ada yang datang aja. Itu kalau dikirim ke Belanda enak kali bikin sambal tuk-tuk, pasti yang Meta nambah 3 kali. Waduh. Nanti kalau aku jadi terbang ke sana ya Mang, aku bawain. Oh siap. Inang. Bawa sambal teri kacang 1 kaleng kongguan cukup. Waduh itu udah puji Tuhan banget Inang. Karena gini, teman-temannya Amangmu kan bikin itu yang di London ya, mereka bikin doctorate di sana ya, PhD. Jadi kan susah makanan. Kalau aku suka London, Amsterdam, Jerman itu nggak ada masalah. Amerika pun nggak ada masalah bawa makanan. France pun oke. Tapi Australia, ya ampun, aku paling benci negara itu. Anakku sekolah di situ, dibuanginya barangku semua Mang. Makanya aku bilang sama bapak pastor yang sudah ditahan itu, ngapain bapak ke sana pergi? Aku bilang, pergi aja ke Amerika atau setidaknya London lah. Kalau makanan mau bawa, kalau saya berkunjung ke rumah bapak sama ibu, susah, nggak bisa bawa yang begitu. Enaknya masih untung. Kalau ke London itu, aku kasih tahu ya. Oh itu bilang orang airport, it's okay. Katanya. Cuma harus ada declaration gitu aja, declare. Itu cukup, dia nggak buang. Tulis aja di form itu, declare. Ini Australia, habis lah didendanya. Hampir aku kena $1.000. Karena aku kasih masuk hand luggage sama ada cantik jambu batu. Aku nanti makan lah di pesawat gitu. Aku barusan shopping waktu itu harus berangkat. Ya aku udah semua udah 1 tas itu baju, 1 tas jajan, hand luggage dengan handbag aku. Aku lupa ketiduran. Aku punya pesawat kan penakut, walaupun suamiku itu insinyur pesawat kan. Waduh, kespil lagi. Kespil lagi. Gimana ini? Aduh. Lama-lama dibongkar konten. Aduh, ini saingannya Habibie doang ini ya. Nanti mulai dicari-cari lagi, ketahuan. Tadi aku udah sempat keceplosan loh. Ya ini kan pesawat perang. Wah, makin kenceng lagi pesawat. Nggak apa-apa lah. Tuh, Inang ini di zaman itu ini PP pakai Concorde teman-teman. Teman-teman mesti cari tahu ya apa itu Concorde ya. Gini. Siapa-siapa yang mau lihat VT saya yang ku share beberapa hari ini itu semuanya US Air Force. Jadi termasuk di situ Sukhoi. Kalau Sukhoi itu kan from Rusia. Cuma Sukhoi ini setiap engine-nya itu nggak sama karena dia handmade, bukan pabrik. Jadi aku tanya sama Pak Bos tadi, Pak, apa beda ini dengan ini? Yang di sini itu from Rusia, Russian kan karena kita banyak dosen-dosen Russian di sini. Jadi tolong ya, kawan-kawan aku itu semua penerbangan ini orang Rusia semua. Jadi bahasa Rusia itu ya. Jadi nggak level sama yang gemacot itu. Jadi gini, betul kata Bereku ya. Nah, jadi gini, kalau nanti Asia itu kan saya harus pergi, Bere, Amang. Pertunjukan pesawat ya. Jadi aku bilang sama Pak Bos tadi, Pak mana aku punya video cam tuh, dia stuck lah, student pinjam kemarin, jadi stuck di situ semua video Sukhoi. 1 penerbangan negara ini perempuan Amang, dia bisa bikin berhenti tuh Sukhoi itu, ini melentang ke atas mulutnya, baru dia turun, itu satu-satu cewek orang sini. Hebat kan penerbang ini, pilotnya itu, pilot cewek itu, Sukhoi bawa Sukhoi dia. Inilah dia AC Portable teknologi terbaru.
Satu perangkat dengan dua fungsi cerdas bisa jadi penyejuk ruangan saat udara panas, sekaligus penghangat saat cuaca dingin. Desainnya ringkas dan modern, gampang dipindah kemana aja, dari kamar tidur, ruang kerja, sampai ruang keluarga. Hemat energi, praktis, dan pastinya bikin suasana jadi lebih nyaman setiap saat. Nikmati udara sejuk atau hangat sesuai kebutuhan dengan AC portable multifungsi ini. Solusi pintar untuk kenyamanan rumah Anda. Liga Indonesia itu sulit diprediksi. I met some people, some owners. When I sit with them, I talk. Jadi teman-teman aku itu banyaknya pilot-pilot Sukhoi itu. Jadi gak usah heran lah siapa ini yang namanya detektif Conan ini gitu. Gitu. Macam-macam sama detektif Conan, rumahmu di rudal Sukhoi ya. Inang tapi pernah nanya nggak kalau pas lagi santai gitu? Mungkin nggak sih, kan Amang kan ini pakar ya, pakarnya aviasi ya. Mungkin nggak sih ada keledai bisa terbang gitu? No. Bisa bertanya ya. Aku bilang pertanyaan titipan dari Amang Metatron, keledai bisa terbang, aku tanya besok rekam ya. Iya. Aku kirim ke handphone Amang ya. Betul ya. Ya kalau gua ada pertanyaan satu Nang untuk iya, pulangku ya. silakan. Kalau titip pertanyaan, benar gak sih Wright bersaudara itu Islam? Lo itu banyak lo yang ngomong gitu, yang ciptain pesawat Islam katanya. Iya, jadi iya kalau yang Amerika itu kan different kan. Ya kalau Russian punya lain, ya nggak apa-apa. Sorry, aku lagi baring nggak baca, aku paling kalau miring baca. Ya kalau sekali-sekali BRWK itu teleponan ngobrol sama Tulang, mau injili dia. Biar terus dikebaptis dia nanti deh. Masalahnya yang di rumah aja satu belum bisa ini sampai sekarang, mau nambah satu lagi orang tua, ini bahaya Nang. Nantulang kan cerita tentang DWK ya, BRWK. Apa tahu nggak DWK itu siapa? Siapa gitu? Aku cerita bagaimana BRWK kan cerita yang Pigi siap lebaran pakai baju apa kukup di ke gereja. Oh itu yang pernah itu lebaran itu pas hari Minggu. Jadi aku cerita, kembang kempes hidung tulangmu itu. Biar papa tahu, aku bilang. Tapi hebat cara dia menerangkan itu. Aku gini, agak orang Batak bilang agak manggar sih aku kan. Aku kadang-kadang manggar itu apa banggain DWK. Mumpung Pak Bos lagi tidur, nggak denger ya. Jadi aku bilang, DWK itu orangnya pinter loh Pak. Oh iya katanya, iya. Dia cara nyampaikan ayat firman Tuhan itu dia betul-betul detail loh, dia pelajari gini, dia nggak sembarang loh gitu. Gitu, Cis. Asih Panggarong kata dia butek. Jadi dia tahu siapa PC the King, dia tahu siapa, pernah aku fitnah kan. Dia elok waktu itu mengucap sedikit. Siapa itu kata PC the King, aku bilang. Suaranya sama kan hampir. Sorry ya Bung PC, mata pisau. Udah pensiun PC the King, udah pensiun. Iya udah pensiun, udah tahu kan. Orang kemarin aku tag dia bilang gaskan bunda katanya. Jadi aku bilang dia kan tentang si Iskariot, gaskan katanya gitu. Gitu. Jadi aduh ada aja kan. Jadi aku kalau kalian itu kalau lagi itu aku kencangin itu suaranya. Nanti Pak Bos kepanasan kan. Nanti aku bilang gini, kok lucu Papa kepanasan? Ya jangan kayak gitulah katanya. Ya udahlah diam-diam aja lah. Papa ini Tuhan Yesusku dihina, Papa gak dengar, Papa gak ini. Ya aku juga kalau mau panas juga. Saya itu sama Amangmu bisa kayak gitu. Lucu kan? Malah debat ya di sana. Iya. Tom and Jerry saya sama tulangmu ini. Bilang, jangan gitulah katanya gini. Iya tadi masalahnya Papa gak dengar. Dia bilang Tuhan Yesus begini. Kalau ikut hati aku pun panas loh gitu. Udah diam aja, kita dengerin aja. Padahal aku sengaja. Aduh ada aja. Konspirasi terbesar. Itu kan bagus sih mata pisau. Aduh, ada aja kan. Apalagi kalau si Edis kan panas sekali dia kan. Oh iya, kalau Edis emang kalau narasinya ke sebelah itu. Iya. Bikin emosi. Jadi aku bilang udahlah Pak, kalau Papa nggak bertobat, masuk aja kau ke neraka. Biarin orang bertobat, sibuk kali aku bilang gitu. Diam dia deh. Kalau mau bertobat puji Tuhan, nggak mau sudah pergi aja mati sendiri nanti aku gituin. Yang penting dia mengantar Nantulang Umar Minggu gitulah. Wih. Itu yang penting ya. Itu yang penting gitu aja udah. Ya gitu ya, toh juga waktu saya kenalan sama dia kan memang dia punya itu kan ya. Tapi kalau dia lagi belajar ya biarkanlah. Tadi dia bilangnya aku murid Yesus, katanya tiba-tiba lupa aku merekam di mobil. Terus bilang, Mbak, udah ngaku dia murid Tuhan Yesus. Gitu loh. Ya udah tidur kita. Ya udah bangun Pak Bos. Tengoknya. Shalom Tulang. Dia mau ngambil air wudhu. Oh iya, mau subuhan. Oh, dia itu kalau berdoa berjam-jam, tapi bukan di dalam Tuhan yang benar. Malah di roasting. Apa? Iya bere. Kadang aku bilang bahasa Batak aku kadang saya dona di sombaho di dokon ho.
luar nih jolmaiku gitu. Tolong fast love. Ini gue butuh fast love. Woi, astaga fast love ini. Tidur deh. Aku bilang gini, berjam-jam aku bilang kayak gitu kan. Nah, ya, nanti aku terjemahkan di handphone aja lah nanti ya. Siap. Kalau aku kan bere, aku ini kan doanya kalau doa lapar cepat kan. Kan sampai anakku bilang gini, mah, jangan doa bapak kami panjang kali. Gak apa-apa panjang, yang penting satu doang daripada pendek-pendek tapi banyak. Iya. Iya kan? Dulu kan aku bilang gini sama temen aku kalau lagi ngomong di WA itu sampai 2-3 jam sambil masak sambil rapi-rapi. Iya dulu kan bundamu ini kan kalau doa makan itu kan doa bapak kami kan, sampai aku bilang aku gak tahu berdoa. Aku sebenarnya kan memang doanya doa polos, doa anak kecil. Sampai anak saya bilang, "Ma, ini lagi adik lagi lapar loh ini," kata. "Iya, mama jangan panjang kali doa bapak kami." Sekarang kan saya tanya gini ya, siapa yang lapar? Cuma tulangmu ini kalau dia lagi misalnya udah makan gitu, saya bilang saya mau berdoa dulu ucapan syukur, dia berhenti, bere. Dia menghormati gitu. Jadi dia kalau aku lupa mah doa dulu ucapan syukur gitu, dia tahu dia kan gini. Bere istilahnya kan jika ada orang yang belum kudus maka dia akan dikuduskan daripada orang yang kudus itu kan gitu. Itu aja lah bere, kita percaya gitu loh. Ya udah dia di roasting Kak. Biar ketawa kalian gitu. Apa yang bahaya orang doa kok? Nggak ada yang bahayanya gini, nggak ada, karena Yesus memang berkata amanat agung itu, pergilah. Ya, nanti kalau misalnya ada orang yang bahaya itu ya dia yang kena dari Tuhan Yesus, betul nggak BRWK? Iya, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah, kan dia bilangnya no one comes to the Father. Kan gitu. Tidak ada yang datang dia kepada Bapa kita tidak melalui kita, dia imam agung kita. Iya, gitu. Jadi nggak penting lagi karena gini, Bere. Kalau bisa lagi kita tengok besok matahari udah puji Tuhan kan? Ya gitu. Jadi udah ini. Jadi bahaya ya. Oh iya, Dek, sebentar apa bukan tuh maksudnya bilang bahaya yang bahasa. Oh itu. Oh iya, sorry sayangnya, sorry. Iya. BRWK ini udah jadi BRWK, belum tahu dia harus mulai tuh buru batak dia. Cari buru Batak ini dapatnya Mbak Jawa gimana ini? Mbak Jawa ya. Boleh dikasih nanti harganya. Nanti kasih harganya berarti. Iya, khusus pun dikursuskan. Loh, kalau di rumah ini kan kalau tulangmu marah kan udah basa-bata. Udah mecok gitu aku sama tulangmu. Dalam, nanti dibalas gitu kan? Iya, dibilangnya gini. Sama aku juga dibilangnya gini. Udah mekel koma katanya. Nggak malu mekel dah. Loh, Bere, dia partituran tuh lebih pintar dari saya. Tahu partituran? Silsilah. Tahu. Saya dulu nggak tahu apa itu. Nah, kalau partituran saya lebih pintar dari fast love juga. Inang, kalau partituran. Oh iya, ya tidak Bapak. Dia dalil dia. Iya, amin. Semua doa yang dari adik-adik yang saya nggak baca maupun yang baca, terima kasih bantu dalam doa karena kita kan mau semua beroleh keselamatan, betul nggak BRWK? Betul. Adik-adikku semua. Gitu. Kalau Amang Metatron udah pingsan itu, besok kerja dia. Nah jadi gini, nggak apa-apa lah nanti aku nggak usah berkebun. Aku sekarang lagi berkebun bunga loh, Bere. Bunga apa? Aku lagi beli bunga krokot. You know bunga krokot is a nggak tahu itu kayak gimana. Bunga. The Japanese silk. Google dulu bunga krokot. Coba Google bunga krokot. Jadi aku replant kembali. Jadi dia ada pink, yellow. Kayak mawar, termasuk mawar ya? Iya kecil tapi dia Japanese. Iya. Oh, kalau ini Amang Andaliman, adik Andaliman. Kalau mau tulangmu ini, kalau aku mar minggu pulang ke Indonesia, dia pergi mar minggu. Sama saya. Ngerti dia BRWK? Ngerti. Nah, tulangmu gitu. Karena dia tahu aku kan selalu kan suka darahku nggak stabil, unstable. Jadi dia selalu temenin aku. Mau mar minggu aku pun dia mar minggu. Bilang marende, jonjong, undul dia. Tapi maksudnya kalau masuk juga berarti atau? Masuk. Mari kita berdiri kalau ke GPIB itu, mari kita Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri jonjong, berdiri. Makanya aku bilang sama beliau, coba yang orang sebelah itu, kadrun itu bilang menyembah patung dan sebagainya. Papa udah berapa kali masuk? Ada sembah itu nggak ada. Adem kan adem. Pakai AC kan AC, nggak ada. Dia kasih kolektif, justru dia yang bilang mama kasih perpuluhan, gitu loh. Oh iya, sama kayak mamaku juga gitu. Iya. Jadi di gereja tuh dia dikenal sama orang gereja, malah dipanggil Bu Haji sama orang gereja. Karena kayak acara-acara gereja gitu, gerejanya papa kan. Itu sering ikut bahkan kayak jadi panitia juga gitu. Bere, ini ya Bere. Kan kemarin nggak usah aku spill ya. Ada seseorang itu ya minta kan beli ini katanya, karena kenapa aku nggak masuk ke komannya lagi karena dia membiarkan orang gini ya BRWK. Kalau BRWK nggak suka sama nantulang, marah sama saya aja, ngerti nggak? Boleh. Tapi ada orang dia menghina iman suami saya, tapi dia minta uang dari suami saya, lucu kan? Aneh nggak? Iya itu kan udah masuknya personal ya. Makanya saya bilang aneh orang ini. Aku bilang itu Pak Bos heran aku marah. Biasa itu Pak Tuman. Dia mau uangmu, bukankah uangku itu uangmu? Tapi dia kalau nggak setuju dia sama mama, aku menasihati karena aku bilang, kau buka Komal kau janji sama aku, lebih baik dari Komal Yusuf Manubulu. Kau bilang gitu kan? Iya bunda. Terus kau pergi bilang mari gini, kau menghujat di situ. Aku bilang jangan kayak gitu. Beritakan firman kebenaran. Tapi kalau kau diserang, kau berhak menyerang dia kembali walaupun Tuhan Yesus nggak ngajarin begitu. Betul nggak? Kita kan memberi pertanggungjawaban atas tuntutan orang kan. Yes, kita bisa. Itulah namanya berapologetika. Iya. Jadi kalau kita nggak dikorek juga ya menginjil. Iya.
Gak usah lah aku spill di sini namanya, malas aku. Udah lah itu, udah ditelannya udah jadi najis pun itu, malas. Gak usah, tapi dia tahu siapa saya. Dan Jadi itu akan jadi berkat aja, Bu. iya, Bere. Jangan Jadi aku, iya Bere. Jadi gini, abangmu ini, Pak Bos ini, Tuhan Yesus, aku kadang-kadang bilang, ini dikandung ibunya kok gak tau marah ya gitu. Pernah lu aku sangkin aku sudah marah banget, aku bilang lah, si itunya itu kan. Aku bilang lah, gini. Dia bilang ya mama, boleh gak sopan sikit, katanya gitu. Itu dia marah gitu aja. Karena dia klaimnya pertama itu Roh Kudus, tiba-tiba diklaimnya itu roh kebenaran. Aku bilang kan ada roh kebenaran, Roh Kudus itu. Kerjanya kan tukang kawin, aku gituin. Ada aja pun kau. Iya. Berantem aku. Kalau soal suami istri itu aku berantem, Bere belum pernah karena uang, belum pernah karena cewek. Berantem karena pemberitaan firman Tuhan, itu laku. Itu gak kunafikan, gak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan kasihilah, betul kan? Betul. Kalau kita tengok bebal gitu misalnya, begini kau udah diputar lagi benci sama Rasul Paulus, bilang kok lucu kalian. Rasul Paulus itu adalah manusia yang paling jahat tau. Membunuh. Tapi dia tahu bertobat. The real ditangkap Tuhan Yesus itu. Iya. Jadi aku bilang karena kasih Kristus lah aku mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Namun kalau duduk satu koma nggak mau aku dengan manusia itu lagi mendengarkan suaranya pun sorry Dodi, gitu. Sorry Dodi, kita jeskan dulu, gitu. Ya Bere ya. Jadi kalau Bere nanti mau jalan-jalan kasih tahu saya dulu. Oh pasti, pokoknya nginjak situ pasti kabarin. Iya baik. Jadi Aku jarang sih memang ke sana, lebih seringnya ke. tadi Mardalan lah kata si Bere Elia kemarin mau datang dia katanya. Kemarin seringnya ke sebelahnya. Sebelahnya ya. Ke sebelahnya gitu. Tapi uang sebelahnya itu udah tinggi kali emang sekarang. Iya. Tapi kalau aku biasanya weekend aku khusus ke situ aku makan sup ikan. Oh kalau wisata kuliner ya memang itu kuat. Iya, gitu. Kalau aku kan dulu kan kalau terbang itu 1 hari 10 kali terbang pun nggak ada masalah kan, Bere? Oh ya aman kalau itu. Aman nggak gitu. mikir, komplimen banyak pasti. Gitu. Kalau dulu misalnya mau jahat aja mau sombong, kadang-kadang kan pergi jam 7 pagi, meeting itu ke situ, ke sebelah itu. Karena dari London, dari Amerika sukanya ke sebelah itu. Orang-orang untuk engine pesawat kan, mau cerita pembelian jual beli landing gear ya, tahu nggak landing gear ya? Yang nggak tahu itu ya orang-orang nggak tahu itu ya. Khusus orang-orang yang mulut jahat itu. Itu kerja saya sebagai sekretaris Pak Bos. Wih. Gitu, Bere. Jadi kemanapun Pak Bos ya dibawanya lah saya kan istrinya. Kan gitu. Iya. Gak ada tuh main cewek, biarpun cewek-cewek cantik luar sana kalian seksi-seksi nggak ada. Kadang-kadang kan orang mau bilang gini, mau ketemunya meet up lah gitu ya, meet up lah, coffee time. Tahu dibilang Pak Bos, malas lah kalau mama nggak ikut, apa-apa malas sekali aku malas lupa gitu. Nanti dengerin kan wes bahasa Inggris semua karena buli-buli itu kan, yang diceritain semuanya mesin pesawat lah, landing gear lah dan sebagainya. Udahlah, tahu dibikinnya alasan. I'm sorry I cannot make it because my wife is not well. Langsung lah aku marah. Aku bilang, you always say my wife is not well. Bagaimana aku mau sehat kalau kau bilang is not well, is not well? Kau yang malas pergi minum sama dia, bilang nggak mau, bilang istri nggak sehat. Jadi tameng ya? Iya. Tulangmu ini suka kali kayak gitu loh. Kau bilang, I'm not stupid, papa, I'm smart enough. Kan? Gitu. Dia bilang, susah lah kalau jadi mama ini terlalu pintar. Katanya, ya iyalah, nggak ada sama aku. Makanya aku bilang, aku ini diam-diam sebelum ku tanya sama dia, Bere, ku Google dulu, ku ambil dictionary. Ku pastikan jawaban itu aku udah tahu dulu. Sampai dia bilang, mama kan tahu, kata aku just to ini untuk ngetes begituin aja. Nah ini kan tadi ini udah tahu dia, dan dia tahu dia merepet aja kerjanya, dia tahu dia tuh ditulis tuh si adik. Tulisnya memang merepet aja jinjar ini. Merapat bahaya. Tapi merepet pun Bere, ini istri kesayangan tuh. Oh iya dong. Benar. Ada yang bilang nih, kalau dipanggil Bere balik kau nantulang. Ini 2 gelarku ya. Iya, ya Bere pun boleh, Paraman pun boleh, iyalah sebagian apa Banyak aja. pokoknya gelarku nih. Udah banyak kali biarlah gini. Bere WK dulu kan ada orang mau add saya, aku dengar orang ini suka PCS. Waduh, berat ini. Jadi aku takut, jadi aku panggil lah, kesian orang itu udah add saya. Sampai dibilangnya aku sombong. Akhirnya aku bilang udah mulai dari ini jangan panggil aku bunda-bunda, panggil aku Bu. Kalau Bu itu adik papa atau kakak papa. Ya kadang-kadang kan bahasa itu kan Bere Nation, aku gitu langsung. Ya, Karena kadang-kadang Indon. iya orang yang pendatang-pendatang itu kan bahasanya kan kayak gitu. Jadi agak disebutlah nama Amang Meta sama si Amang Paslap ini. Sama siapa? Disebut nama mantanmu itu loh, Amang WK, Bere WK. Mantanku. Ada yang bilang mantannya si Bere WK itu katanya. Si Faslaf, mantannya Faslaf itu. Rasa di Elo atau di WK, di Paslap yang bilang. Bisa diem nggak bisa? Katanya itu mantannya di WK katanya. Masa sih saya bilang? Iya sih dia cantik, saya bilangnya cantik dia, putih dia, kulitnya itu bersih. Jadi saya bilang nggak semua yang cantik juga mantanku. jadi batu kan, jadi saya bilang ini. Oh iya, saya bilang gitu. Oh ya udahlah saya gituin itu. Oh selera DWK itu lumayan juga segitu. kita gibain DWK yuk, kita sengaja kita ini biar dia marah.
mantannya Faslav itu ya, mantan teman, mantan Ya. ini, mantan grup. Ya. Iya, sengaja berketawa. Nah jadi si bapak itu udah berumur juga, dia DM saya. Bunda, iya pak, gitu. Ini bukan malas lah pak, gitu. Emangnya ada apa? Bla 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 bla. Walah, saya gitu aja Bere. Udahlah malas lah aku dengerin kayak gitu, saya bilang. Kan bapak kan sendiri udah tahu juga, gitu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa bunda, gitu. Ya kan dia giniin bunda juga, bla bla. Udahlah malas aku, gitu. Nah udah pas aku mau baring, kulihatlah kepalanya BRWK sama si Amang Meta. Wah pas aku lihat gitu, ini menarik ini, gitu. Coba denger deh, lah. Walah gitu, adalah nyenggol aku sih, tapi tanpa disebut. Saya bilang ya udah, ada lagi, nggak habis gitu loh. Tapi saya nggak tahu siapa yang duluan tadi sebenarnya. Gak tahu juga, saya lagi nggak monitor tadi sore. Oh ya udah, sama-sama lah saya juga. Dapat ini aja. Iya biar. Dapat berita aja. Iya, jadi tapi harapan semuanya kalau boleh bawa, semua bawa dalam doa lah, semuanya pada merubah lah, betul ya Amang ya, Bere ya. Iya, kita kan selalu mau cari baiknya gimana. Iya, gitu. Cuman apa yang telah terjadi ya tetap harus disampaikan sebenar-benarnya juga, gitu kan? Iya, supaya orang jangan salah persepsi Betul. nanti kan, betul gitu. Kalau kita cuma Iya. mau cari baik aja terus, ya kayak orang munafik kalau di Alkitab gitu kan? Iya. Seakan-akan kita kayak orang Farisi yang merasa paling baik gitu jadinya. Oh ceritakan yang baik-baik aja. Iya, cuma tadi Padahal orang bobroknya jadi batu sandungan gitu. Iya, mungkin ya si Bere Elia, tapi saya coba nanti tanya melalui WhatsApp sama Bere Elia. Kok tadi tiba-tiba katanya, ya kan niat si Bow itu kan supaya, iyalah kita kan bukan mau mewah kan, Bere. Betul, namanya Iya juga kan? orang iya. Ya dia kan dengan situasi dia gitu nggak bisa mewah, dia harus menghemat biaya yang sedang dikasih orang ke dia, ngerti nggak? Betul. Sedangkan orang yang memberi berkat itu kepada dia kan mati-matian kerja. Elia Jangan- mungkin ini kan tadi tuh Elia ngomongnya gini Bun, ditahan itu maksudnya hemat itu Iya tahu aku. supaya bisa cukup gitu Iya. kan. Iya, jadi gini, jangan terus dihabiskan ke depannya kau mau makan apa, siapa yang membiayainmu dengan pelarianmu kan gitu. Betul. Ya kita sudah ditolong orang itu sudah satu kesyukuran loh, sampai aku bilang puji Tuhan, Tuhan buka hati bapak yang dua itu. Berarti ya, itu sudah membantu saya secara indirectly ya, ngerti ya, Bere? Betul. Itu secara tidak langsung dia sudah membantu beban yang sedang saya hadapi waktu itu. Gitu loh. Jadi setidak-tidaknya, ya maaf ya gini ya Mang, Bere. Kalaupun saya yang pegang uang, kan saya harus bilang sama Pak Bos. Misalnya kalau yang dua bapak itu nggak memberi biaya hotel contohnya, dia sampai waktu itu tanggal 18 ya tiketnya, kan daripada tanggal 6 kalau nggak salah itu ya, sampai tanggal 18 itu kan harus aku yang nanggulangi hotelnya, karena dia bilang dia nggak punya uang. Itu deg-degan sekali saya. Tapi saya pikir nggak apa-apa, aku akan bujuk Pak Bos. Tapi pas saya pulang 2:30, di situ aku langsung cuci muka, aku semua udah pakai krim dan sebagainya, itu aku WA bapak itu, berdua aku kirim. Shalom, Bapak gini-gini. Ini orangnya sudah sampai di sini. Bagaimana? Jika ada di antara Bapak mau membantu, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang membalas di atas atas kebaikan Bapak-bapak semua. Saya rasa nanti saya masih simpan itu di handphone yang lama itu. Saya kasih sama BRWK. Terbukalah hati orang itu. Itu pun si donatur itu yang ngomong sama dia langsung di hotel loh. Iya, makanya Bukan itu ya, saya. ya kita udah tahu itu semua lah Bun. Bagaimana soal di sananya dan lain sebagainya kan, dan juga kenapa itu sampai terangkat ya karena tadi seakan-akan itu tidak pernah terjadi, terus tidak ada kejadian lain juga. Masalahnya kan itu bukan satu-satunya kejadian saat itu, banyak juga yang kita tahu juga gitu kan. Oh iya iya, jadi kalau yang lain itu ya saya nggak tahu ya BRWK ya apa masalah dia sama Metatron sama Bere Paslap, aku kan nggak tahu, itu kan nggak aku campurin kan. Nah cuma ya ya pokoknya itu cuma salah satunya aja gitu. Iya, dia juga sudah minta maaf sama saya waktu itu. Bu, maafkanlah aku, katanya. Udah, aku udah maafkan dia sih Bere. Jadi makanya kenapa Nantulang nggak mau spill. Kenapa? Karena dia sudah minta maaf sama saya. Gitu loh. Ya, iya, tapi ya. Ya tetap nggak enak. gitu. Ya, dia minta maaf segampang itu. Tapi kenapalah sebelum kejadian terjadi kan enak. Bilanglah Bu, aku udah nggak mau di sini. Aku harus keluar negeri lagi. Ada teman aku kan enak terus terang. Betul. Mau saya sih itu, gitu loh. Ya, jadi tapi ya sudah terjadi nggak apa-apa. Gitu loh. Kesian juga sih saya sama dia kalau terus dikejar-kejar orang kayak gitu loh, Bere. Tapi karena nomor dia juga sudah mungkin udah ganti ya, saya nggak bisa lah menasihati dia lagi gitu loh. Iya, ya nggak apa-apa. Makasih ya Bere ya. Siap. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Sehat-sehat selalu ya, jangan sering-sering begadang itu. Nah, ini gara-gara Bere, BWK ini aku begadang sama Bere Ilya sama Meta. Tapi nggak apa-apa, kita ambil semua yang positifnya aja. Siap. Ya, jadi kepada semua adik-adikku, Lisa sayangku, dia sengaja nih adik Lisa ini bikinnya. Ya nanti BWK panggil Bisa gini. diem nggak Lisa? Nah, Dek Lisa pasti gini, kalau nanti untung-untung kan BRWK panggilkan makasih ya Lisa sayangku, itu kan automatically kan harus panggil gitu. Emang dia selalu menjebak kerjanya. Iya itu nama. Emang kerjanya itu menjebak. Itu nama jebakan. Sorry. Nggak apa-apa, sorry Dek Lisa, ibu saja Kamu ganti. terjebak. Kamu terjebak.
Iya, akhirnya Bunda bergadang. Iya, nggak apa-apa. Kita kan nggak ini. Saya nggak mau sebenarnya adik itu di-spill. Karena saya selalu bilang sama ada orang yang mau coba men-spill dia pertama kali. Sebenarnya jangan, itu bukan urusanmu. Kalau aku yang mau men-spill, itu urusan aku. Kau jangan. Waktu itu ada yang si jahat itu mau nyindir-nyindir dia, aku nggak kasih. Jangan kau kayak gitu. Aku bilang. Dia pun tahu karena si bapak donatur yang ngomong sama si laki-laki jahat itu. Gitu loh. Kalau nggak tahu dia kejadian itu sebenarnya. Karena si bapak itu pun nggak kasih tahu dia. Karena takut mulut dia jahat juga gitu loh. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu ceritanya. Jadi BRWK pun cobalah jernihkan suasana supaya semuanya baik-baik kembali. Oh, selalu. Kalau WK itu selalu jadi penengah yang baik, Bun. Iya, makanya kesayangan dari ibu itu. Yang mana? Ibu Maria Kiptia. Yang mana ini? Iya, ibu itu selalu itu yang main piano. Oh, kalau WK emang kesayangan semua orang. Ibu itu loh, ibu aduh nama dia itu. Coba sebut nama, aku lupa. Yang selalu nyanyi sama si Elia loh, main piano. Oh, itu, ya, Bu Fadila. Ya, Bu Fadila. Iya, thank you. Iya, gitu. Jadi nanti kalau jadi ke Jakarta akan mentulang kabar. Oh, langsung saya berangkat ini dari Manokwari ke Jakarta. Mantap. Pasti ya. Langsung ambil tiket direct ya, bukan yang transit Makassar. Iya. Oh, ada yang direct ya, Bere? Ada, Garuda. Oh, kasih informasi ya nanti ya. Iya. Bandaranya udah gede ya? Aduh, nggak tahu lagi, tunggu Google dulu, Bun. Apa? Aku kalau penerbangan yang pesawat kecil-kecil itu aku takut loh, Bere. Dia pocketnya banyak kali kan. Bandar Udara Rendani. Oh, udah besar. Udah besar. Sebenarnya gini, kalau menurut Pak Bos, sebenarnya apa semua pesawat yang baling-baling itu lagi selamat sebenarnya. Oh, lebih aman emang, cuma ribut doang. Cuma karena kan pesawat, kalau misalnya pesawat gede ini kan dia istilahnya ketinggiannya kan sampai 40.000 kaki. Betul. Paling sedikit pun 30, 60, 68 ya. Kalau penerbangan jauh-jauh itu 40.000 kaki ya, paling 36.000 gitulah gitu. Kalau pesawat kecil-kecil ini kan nggak ketinggiannya kan terbatas, jadi dia lebih banyak melanggar hampa udara itu gitu loh. Ya. Aku udah banyak kali kena Bere, jadi aku tuh fobia kali kalau naik pesawat nangis dulu saya nggak bisa. Ya cuma kalau udah nggak enak kali itu langsung aku masuk ke kamar dulu, aku berdoa dulu, Tuhan saya serahkan ke tangan gitu. Jadi kalau Nantulang Mini selalu kalau sudah take off touchdown saya terus pegang lantai. Tuhan terima kasih, aku masih memegang tanahmu lagi menginjak ini bumimu ini lagi. Terima kasih di atas penyertaanmu itu kata-kata yang paling enak saya ucapkan gitu. Jadi hari ini juga tidak secara kebetulan adik-adik ini juga mendengar, mungkin ada donatur yang mendengar. Jadi gini, berbagilah kepada yang layak, jangan berbagi orang kepada orang yang sudah berlebihan gitu loh. Betul. Ya, jadi saya gitu, Bere. Jadi saya lebih condong gini. Walaupun sedikit demi sedikit itu saya sisihkan sama orang-orang susah. Jadi saya sudah mengurangi, saya shopping. Saya udah ngomong sama tulangmu, lebih bagus dikasih sama banyak orang yang nggak makan di luar sana, Bere, terus terang, Bere, banyak. Oh iya, banyak banget. Nah gitu, termasuk saya juga kasih makan stray cats dan stray dogs ya di luar sana. Saya pencinta binatang, jadi kalau saya melihat binatang yang di luar itu saya akan sediakan makanan di mobil saya, Bere. Saya akan kasih. Iya, sampai hari banyak ini. Itu, ya, banyak yang suka kayak gitu juga tuh. Iya. Jadi ini sudah satu kata si Lisa saya. Makasih Bere ya. Iya, dan berkati ya Bere. Makasih adik semuanya. DWK ini nggak mau dia nggak mau mengusir Nantulangnya. Jadi dia lebih kalau nggak tidur usir juga, ngapain online terus nggak tidur gitu. Harus tidur lah. Tidur. Batuk juga. Udah sembuh nih. Itu tadi masih batuk. Itu karena ketawa aku makan pisang. Emang paling bisa alasannya. Udah kan? Ya udah istirahat. Shalom. Shalom. Shalom semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke, kita udahi dulu lah ya malam. Thank you Bang Yerusalem. Wah, ini luar biasa Bang Den ya. Langsung datang serangan fajar gitu. Halo, baru ngomong dia. Mau kemana Bang Meta? Ini masih lanjut lagi nih kita. Sampai pagi pokoknya. Mau kemana? Nggak kemana-mana. Karena habis ini kita naikin donatur kedua ya. Ada Pak Bagio McGarrett. Bisa diem nggak Pak Bagio? Daripada kumit, serius. Aduh, ya udah kita 1-2 aja lah ya, jam 6 pagi bentar ya teman-teman ya, kita dengarkan renungan singkat dan doa pagi bersama ya. Mungkin kalian ada yang kurang asupan firman Tuhan mungkin ya. Siapa tahu gitu kan, ada yang malas-malas baca Alkitab gitu ya. Prof Meta balas WA katanya ya, Kak Reda tuh. Oh siap kakakku. OTW. Iya. Saya nggak di WhatsApp Kak Reda. Langsung serangan fajar lagi oleh Abang Ibrani, ada lagi. Ya, kebetulan WK lagi cari donatur ini ya. WK baca, WA yang mana, nomornya aja nggak ada ya. Jangan bikin isu lagi, oh WK WhatsAppan dengan Pak Kucing ini. Waduh, WK masuk ortodoks. Ini kan, gara-gara Pak Kucing naik sini langsung ada yang bilang gua ortodoks gitu. Janganlah. WK baca WA aku juga.
Waduh, berat kali nih. Karena aku mute beneran ini Lisa ini. Gimana kalau kita turunin penonton dulu ya guys ya, dengan nyanyian. Silahkan Lisa, boleh naik. Hibur kita dulu dengan ini. Thank you ya Bang Yerusalim sama Bang Ibrani. Ya, gak tahu bacanya serius, makanya aku baca Ibrani aja. Itu tulisan Ibrani kan? Bacanya apa itu Bang? Kenapa di jalanan